Dasar Hegemon Body Art Chapter 956. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 956 Esensi Keserakahan. Long Chen, perhatikan kata-katamu. Jangan kasar, teriak Ouyang Qiuyu. Di dalam, dia menggerutu. Apa yang dipikirkan bocah cilik ini? Bahkan jika dia ingin menolak, tidak bisakah dia langsung mengatakan bahwa dia tidak punya? Tapi dia hanya harus menghina mereka. Itu adalah raja yang dia hina. Tidak sopan pada mereka adalah tamparan di wajah mereka, dan Ouyang Qiuyu terdorong untuk marah. Sopan santun adalah untuk orang-orang yang masuk akal. Tetapi saya tidak bisa sopan kepada orang-orang munafik yang ingin membunuh saya. Mereka bertiga datang ke sini dengan alasan untuk membalas kematian mereka, tapi itu semua untuk rahasiaku. Jika bukan karena pemimpin sekte dan paman ketiga, siapa yang tahu bagaimana saya akan ditangkap, atau bahkan penyiksaan apa yang akan saya derita. Anda ingin saya bersikap sopan kepada orang-orang seperti itu? Sangat disesalkan basis kultivasi saya tidak cukup tinggi, atau saya pribadi akan memotong kepala mereka, kata Long Chen acuh tak acuh. Ekspresi ketiga raja berubah buruk. Tentu saja yang mereka inginkan adalah rahasia Long Chen, tetapi setelah itu dinyatakan secara terbuka membuat mereka marah. Sekarang mereka tidak hanya ingin belajar tentang Belwastelen Timur, tetapi mereka juga menginginkan Batu Roh Yuan. Batu Roh Yuan sangat berharga di benua surga bela diri. Selain Belwastelen Timur dan Batu Roh Yuan, yang paling penting adalah bagaimana Long Chen mampu mengubah orang-orang biasa menjadi orang-orang surga. Itu adalah kemampuan yang diinginkan setiap kekuatan. Anak nakal yang baik, kamu memiliki keberanian. Katakan saja dan paman ketiga akan membantu Anda memotong kepala mereka, tertawa Feng Xingli. Semua orang melompat ketakutan. Jika kata-kata seperti itu datang dari orang lain, mereka akan menganggapnya sebagai ancaman. Tapi siapapun yang memahami sekte pertempuran pemisah surga tahu bahwa orang-orang ini tidak tahu apa ancamannya. Jika mereka mengatakan akan melakukan sesuatu, mereka akan melakukannya. Tapi Long Chen menggelengkan kepalanya. Terima kasih banyak atas niat baikmu, tapi aku laki-laki. Saya pribadi akan membalas permusuhan saya. Petik 2. Li Changfeng menghela nafas lega. Dia benar-benar khawatir. Yang satu muda dan terburu-buru, sedangkan yang satu jauh tiraninya. Mereka bisa melakukan apa saja. Long Chen, Anda memfitnah kami. Saya, Lu Tianhua, adalah seseorang dengan status dan prestise dalam Pil Valley. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang sangat tidak bermoral karena keserakahan? Kata Raja Pil Valley. 1. Dua lainnya juga memelototi Long Chen, tampak marah. Sekarang mereka bahkan memandang rendah Ouyang Qiuyu dan juga Long Chen. Baru saja ketika Feng Xingli meraih pedangnya, mereka menjadi hijau karena ketakutan. Tapi begitu Long Chen menolak, mereka sekali lagi menunjukkan ekspresi terhina mereka. Lu Tianhua, mata Long Chen tiba-tiba menyala dan dia mencibir. Setelah tinggal di Pil Tower selama beberapa waktu, dia telah belajar beberapa rahasia dari Cai Liehuo dan Fang Chang. Hal-hal utama dari Pil Tower semua dilaporkan kepada Penatua Lu dari Pil Valley. Memikirkan itu, Long Chen berkata, Lu Tianhua, kamu benar-benar kurang ajar. Anda mengabaikan aturan Pil Valley untuk mengganggu urusan duniawi. Bagus, sangat bagus. Aku memandang baik padamu. Petik 2. Omong kosong. Apa yang kamu katakan? Lu Tianhua segera menjadi gelisah. Dia menyesal melaporkan namanya dalam kemarahannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika Long Chen telah mendengar namanya, matanya sedikit cerah. Sepertinya dia tahu beberapa hal. Lu Tianhua, aku tidak berbicara omong kosong. Saya yakin Anda tahu yang terbaik bahwa jika Remote Heaven Gang ingin meminta bantuan dari Pil Valley, mereka harus melalui Pil Tower. Dan Pil Tower Wastelen Timur diawasi oleh Anda, Lu Tianhua. Ketika Anda menerima berita itu, alih-alih melaporkannya ke Pil Valley, Anda datang ke sini sendirian dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan egois, kata Long Chen. Lu Tianhua tertegun. Dia tidak mengira Long Chen akan tahu banyak. Bahkan Li Changfeng dan yang lainnya terkejut, karena bahkan mereka belum tahu ini. Siapa bilang aku datang ke sini dengan egois? Aku hanya datang ke sini karena perintah atasan. Saya datang ke sini untuk menengahi hal-hal dengan kebaikan. Long Chen melambaikan tangannya, memotongnya. Tidakkah kamu pikir itu membosankan untuk mengungkapkan omong kosong seperti itu? Kaulah yang paling jelas tentang kebenaran. Saat ini, Anda harus mengucapkan doa. Berdoalah agar masalah ini tidak bertambah besar. Jika lawan Anda mengetahuinya, mereka akan memberitahu atasan Pil Valley. Maka hari-hari baikmu akan berakhir. Petik 2. Meskipun Lu Tianhua menyembunyikan dirinya dengan baik, semua orang di sini, kecuali Feng Xingli, adalah rubah tua yang cerdik. Mereka semua melihat beberapa petunjuk. Li Changfeng tersenyum, kekaguman di matanya. Dia tidak mengira Long Chen akan tahu banyak pada usia yang begitu muda.
Dia bahkan bisa menangani ahli Pil Valley. Long Chen, jangan bicara sampah. Saudara Lu Tianhua datang ke sini dengan niat baik untuk menengahi hal-hal. Kebaikan itu adalah sesuatu yang membutakan matahari dan bulan. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, bersikap damai adalah yang terbaik untuk semua orang. Jika kita bisa mengubah masalah besar menjadi masalah kecil, dan kemudian hanya menghapus masalah kecil itu, bukankah itu bagus untuk semua? Kata Li Changfeng. Kata-katanya secara halus menyiratkan bahwa mereka bertiga tidak boleh melangkah terlalu jauh. Bagaimanapun, Long Chen berdiri di sisi kanan hal-hal, dan Xuantian Dao Sekte akan melindunginya. Dia pada dasarnya mengatakan bahwa jika sikap mereka lebih baik, mungkin ada ruang untuk negosiasi. Tetapi jika tidak, maka mereka lebih siap untuk masalah ini meledak menjadi besar. Jika mereka membuat hal-hal sulit di Sekte Dao Xuantian, Sekte Dao Xuantian juga bisa membuat semuanya sulit bagi mereka semua. Arti Li Changfeng jelas. Setiap orang harus mencoba berdiskusi secara damai untuk membiarkan masalah ini terjadi, dan kemudian masalah ini akan berakhir. Serangan balasan Long Chen ini sangat efektif. Yang paling dicemaskan oleh Li Changfeng adalah Lu Tianhua, tapi sekarang Lu Tianhua ditangkap oleh Long Chen. Dia tidak berani melakukan apa-apa lagi, jadi sekarang masalah ini mudah ditangani. Selain itu, tebakan Long Chen juga sepenuhnya benar. Dalam kekuatan besar seperti Pil Valley, siapa yang tidak memiliki banyak lawan yang bersaing dengan mereka? Lu Tianhua terdiam, menunjukkan dia mundur dari masalah ini. Dia belum pernah melihat orang seperti Long Chen. Dia praktis orang gila. Tetapi hal yang paling menakutkan adalah bahwa orang gila ini tahu bagaimana menggunakan otaknya. Long Chen adalah seseorang yang berani melakukan apapun. Sebelum dia yakin bisa membunuhnya, dia tidak ingin memprovokasi dia lebih jauh. Begitu mereka melihat bahwa dia tidak berbicara, kedua raja lainnya merasakan hal-hal telah berubah secara tidak menyenangkan. Raja Ras Kuno berkata, tidak peduli siapa yang benar atau salah, ketika Anda melihat hasilnya, Ras Kuno saya yang paling menderita. Saudara Changfeng, tidakkah Anda pikir Anda harus memberi kami penjelasan? Petik 2. Dia tidak ingin berbicara dengan Long Chen, karena dia telah merasakan ketajaman lidah Long Chen. Satu kalimat darinya bisa mencekiknya, jadi dia lebih suka berbicara dengan Li Changfeng. Dia mewakili Ras Kuno. Dan bahkan jika mereka salah, begitu banyak dari mereka yang mati. Itu adalah tamparan di wajah semua ras kuno, dan dia harus mendapatkan kembali prestise. Jika tidak, martabat ras kuno akan hilang. Ras kuno dan aliansi keluarga kuno raja telah datang dengan persetujuan atasan mereka. Jika mereka bahkan tidak berani bersuara setelah menderita kerugian seperti itu, mereka akan menjadi bahan tertawaan dunia kultivasi. Li Changfeng mengangguk. Itu benar. Hanya melihat hasilnya alih-alih jalannya acara. Sepertinya Long Chen terlalu jauh. Petik 2. Long Chen baru saja akan membuka mulutnya ketika Ouyang Qiuyu menarik lehernya dan menempelkan tangan ke mulutnya, tidak membiarkannya mengatakan sepatah kata pun. Dia pasti takut pada Long Chen sekarang. Li Changfeng berpura-pura tidak melihat tindakan Ouyang Qiuyu, melanjutkan, tapi bagaimanapun, Long Chen masih muda. Dia baru berusia awal 20-an, dan kemampuannya untuk memahami benar dan salah masih dalam pengembangan. Hal ini tidak dapat disalahkan pada anak-anak. Jika seseorang perlu disalahkan, maka satu-satunya yang harus disalahkan adalah orang yang lebih tua seperti kita. Kami tidak memberikan perawatan yang cukup untuk anak-anak kami. Long Chen, tidak peduli apa alasan tindakanmu, kamu membunuh terlalu banyak orang, dan itu salah. Bahkan jika itu dibenarkan, itu tidak dibenarkan untuk membunuh begitu banyak. Untuk kedamaian dan keharmonisan, pisahkan beberapa batu roh Yuan Anda dengan mereka sebagai permintaan maaf. Anda seharusnya tidak merasa begitu dirugikan. Karena mereka semua adalah orang dengan status dan prestise, mereka harus mempertahankan martabat mereka bagaimanapun caranya. Anda akan mengerti ketika Anda dewasa, jadi jadilah anak yang baik. Petik 2. Li Changfeng berbicara dengan lembut seolah-olah dia sedang menegur seorang anak dan memintanya untuk meminta maaf. Tidak ada jalan lain, karena Long Chen hanya setuju untuk membujuk dengan lembut seperti ini. Jika dia mendorongnya terlalu keras, itu akan berakhir. Baru kemudian Ouyang Qiuyu melepaskannya, membiarkannya berbicara. Melihat ekspresi memohon Ouyang Qiuyu, Long Chen menghela nafas. Baik, lengan tidak bisa mengalahkan kaki, dan seorang pria tidak bisa mengalahkan sekawanan serigala. Mempertimbangkan wajah Master Sekte, saya akan mengeluarkan semua yang saya miliki. Ekspresi pahit kesakitan membasahi wajah Long Chen. Tiga raja senang. Long Chen telah membentuk hubungan dengan penduduk asli di jalur imemorial, jadi mereka pasti memberinya beberapa batu roh Yuan. Hanya dari batu roh Yuan yang mendukung formasi pelindung besar, jelas Long Chen harus memiliki jumlah yang sangat besar. Terima kasih. Anda tahu,
Sebenarnya kami semua diperintahkan oleh atasan kami dan tidak punya pilihan selain datang ke sini. Kalau tidak, kita tidak akan membuang wajah kita untuk membuat hal-hal sulit pada seorang anak, kata Raja Aliansi Keluarga Kuno. Tepatnya, kami juga dipaksa. Bagaimanapun, kita semua adalah orang-orang dengan status tertentu, dan kita tidak punya pilihan. Aku tidak akan membicarakannya, kata Raja Ras Kuno. Tapi cahaya yang bersinar di matanya benar-benar terjual habis. Anak yang baik, kami pasti tidak akan membiarkanmu menderita. Jika Anda memerlukan sesuatu di masa depan, cukup kirim pesan ke Pil Valley. Saya, Lu Tianhua, pasti akan datang untuk mendukung Anda. Ketika Long Chen mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan segalanya, ekspresi Lu Minghan telah berubah, dan dia akan mengatakan sesuatu ketika Li Changfeng menghentikannya dengan pandangan. Ini semua yang aku miliki. Mulai sekarang, kita bisa bersatu dan bekerja bersama secara damai. Long Chen mengulurkan tangan, mengabaikan omong kosong mereka. Ekspresi kesakitan masih di wajahnya. Ketika mereka bertiga melihat apa yang ada di tangan Long Chen, tepuk tangan dan pujian mereka tiba-tiba berhenti, dan ekspresi mereka berubah sangat buruk. Apakah kamu mencoba untuk menipu kita? Satu karakter Lu di Lu Tianhua berbeda dengan Lu Minghan. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 957. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 957 tidak perlu membayar saat Anda memainkan seseorang sampai mati. Batu roh Yuan yang berkilau terletak di tangan Long Chen. Mereka pasti Yuan batu roh, karena Yuan spiritual spesifik mereka merembes keluar dari mereka. Namun, hanya ada 3 potong di tangannya. Ya, hanya 3. 3 raja melotot padanya. Mata mereka hampir menyemburkan api. Memikirkan bagaimana Long Chen menunjukkan ekspresi sedih, lalu menambahkan ekspresi kegembiraan mereka sebelumnya. 3 batu roh Yuan ini adalah tamparan keras di wajah. Siapa yang punya waktu untuk menipumu? Semua yang saya miliki digunakan pada formasi pelindung. Sekarang, saya hanya punya 3 ini. Mereka adalah satu-satunya yang saya miliki untuk saya gunakan sendiri. Long Chen mengamuk. Mereka bertiga tidak percaya sepatah kata pun katanya. Dia jelas menjadi pelit, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Serahkan cincin spasial Anda dan biarkan kami memeriksanya. Jika benar-benar tidak ada apa-apa, kita akan pergi, kata Raja Aliansi Keluarga Kuno, matanya pada cincin spasial yang dikenakan Long Chen. Ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, "Persetan, mengapa saya harus membiarkan Anda menyelidiki cincin spasial saya? Ini milikku." Mereka bertiga langsung berasumsi bahwa ia harus memiliki banyak batu roh Yuan di cincin spasialnya. Raja Ras Kuno berteriak, "Jika Anda benar-benar mengatakan yang sebenarnya, maka serahkan cincin spasial Anda. Jika Anda benar-benar tidak memilikinya, kami akan pergi begitu saja." Petik 2. Kamu benar-benar pengganggu yang tak tertahankan. Lu Tianhua, bagaimana menurutmu? Tanya Long Chen. Lu Tianhua segera terjebak dalam posisi yang canggung. Meskipun dia serakah untuk batu-batu roh Yuan Long Chen, dia juga merasa bahwa menyinggung orang gila seperti Long Chen bukanlah keputusan yang cerdas. Keuntungan mungkin tidak menebus kerugian. Tetapi pada akhirnya, dia berdiri dengan 2 lainnya, menebalkan wajahnya dan berkata, "Long Chen, jangan membuat keributan. Tidak sopan mencoba menipu orang-orang yang sama bergengsi dengan kita." Petik 2. Ouyang Qiuyu menghela nafas di dalam. Seorang bocah ekspansi laut kecil telah memaksa seorang raja ke titik ini, membuatnya jadi dia hanya bisa mengatakan kata-kata pengecut seperti itu. Mungkin hanya Long Chen yang mampu melakukan itu. Lu Tianhua melanjutkan, "Tapi kami tidak akan menggertakmu. Kamu membunuh 2 muridku yang tercinta dan memusnahkan banyak anggota ras kuno dan murid keluarga kuno. Bagaimana kalau Anda baru saja membagi kami setengah batu roh Yuan di cincin spasial Anda?" Petik 2. Li Changfeng mengangguk ke dalam. Lu Tianhua sudah kebobolan. Tebakan Li Changfeng adalah karena Long Chen dapat menggunakan lebih dari 1000 Yuan batu roh pada formasi pelindung. Dia harus memiliki setidaknya sekitar 10.000 Yuan batu roh. Berpisah dengan setengah dari mereka mungkin agak menyakitkan. Tapi Long Chen benar-benar telah menyebabkan terlalu banyak masalah saat ini. Bahkan jantungnya berdebar kencang. Jika masalah ini bisa diselesaikan seperti ini, itu mungkin skenario kasus terbaik. Baiklah, itu kata-katamu sendiri. Sini. Long Chen mendengus dan melepas cincin spasialnya, melemparkannya ke Lu Tianhua. Lu Tianhua memperluas akal ilahi ke dalamnya, dan ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Cincin spasial ini sangat berharga. Itu telah mencapai level item treasure. Ruang di dalamnya selebar puluhan mil, dan bahkan ada puluhan benda harta karun di dalamnya. Pil obat, baju besi,
dan bahan di dalamnya tak terhitung banyaknya. Ada batu roh Yuan di dalamnya. Ya, hanya satu. Itu berbaring di sana, terisolasi dan sendirian. Cahaya yang berkilau itu seperti tawa ejekan yang hening. Kaulah yang mengatakan bahwa kamu hanya akan mengambil setengah. Awalnya, saya hanya punya 4 batu roh Yuan setelah menyiapkan formasi besar. Jadi sekarang Anda harus mengembalikan salah satu dari 3 yang saya berikan kepada Anda. Lalu aku bisa menimbun kedua batu roh Yuan itu dengan benar, cibir Long Chen. Long Chen sudah lama mengharapkan adegan seperti itu. Semua barang berharga miliknya berada dalam ruang kekacauan primal. Cincin spasial ini hanya umpan bagi orang lain. Hanya dengan berpikir, dia bisa memindahkan benda-benda dari cincin spasial ke ruang kekacauan awalnya. Ruang dan harta di dalam pada dasarnya terhubung. Untuk membuat cincin ruangnya tampak lebih nyata, dia bahkan menambahkan beberapa item harta karun. Tapi mereka semua sampah. Sebagian besar dari mereka rusak. Mengingat apa yang terjadi di jalur Immemorial, hanya masuk akal baginya untuk memiliki beberapa rampasan pertempuran. Jika dia bahkan tidak memasukkan satu item harta karun di dalamnya, itu akan tampak palsu. Adapun item harta karun yang diperoleh dalam pertempuran melawan jalur korup, mereka semua telah diberikan kepada Ouyang Qiuyu. Barang-barang raja telah rusak, dan Long Chen tidak menyimpan barang-barang harta karun. Mereka semua ditinggalkan untuk Ouyang Qiuyu sehingga dia bisa meningkatkan sekte Xuantian Dao di masa depan. Aku tidak percaya kamu. Anda pasti meninggalkan batu roh Yuan Anda di salah satu orang kepercayaan Anda. Mengamuk Raja Ras kuno ketika Lu Tianhua memberinya cincin spasial. Idiot, batu roh Yuan adalah harta spiritual surga dan bumi. Hanya cincin spasial kelas harta karun saya yang nyaris berhasil menyimpan batu roh Yuan. Yang lain tidak memiliki cincin spasial tingkat tinggi, ejek Long Chen. Mendengar itu, mereka menyadari itu adalah kebenaran. Apakah itu seharusnya berarti Long Chen hanya memiliki cincin spasial ini? Maka pada dasarnya mereka akan pergi dengan tangan kosong. Selain itu, dari kepercayaannya, dia tampaknya tidak takut mereka menyelidiki lebih lanjut. Kemudian memikirkan perubahan ekspresi yang pura-pura. Mereka semua menyadari bahwa mereka telah ditipu. Mereka sudah berjanji akan pergi seperti ini. Kembali pada kata-kata mereka hanya mengolesi diri mereka sendiri. Siapa di antara kamu yang mengatakan? Long Chen baru saja akan terus mendorong mereka ketika Li Changfeng tiba-tiba berkata, Long Chen, tidak perlu lagi bagimu untuk tinggal di sini. Bawalah 2 tamu kami untuk menikmati pemandangan Xuantian Dao Sek. Jangan abaikan tamu terhormat Anda. Petik 2. Li Changfeng juga menyadari bahwa tidak ada yang bisa memaksa Long Chen untuk mengeluarkan lebih banyak batu roh Yuan jika dia tidak mau. Dia langsung mulai bertindak seolah-olah Long Chen benar-benar tidak memiliki mereka lagi. Long Chen tidak perlu lagi tinggal di sini. Murid yang tidak taat ini harus dikirim secepat mungkin. Hanya sekali dia pergi, masalah ini akan lebih mudah diselesaikan. Baiklah, maka murid akan pergi. Long Chen membungkuk sedikit pada Li Changfeng. Lagi pula, perasaan yang ia dapatkan dari Li Changfeng tidak terlalu buruk. Dia adalah seseorang yang layak dihormati. Ling Yunzi dan Feng Xingli tidak menyetujui negosiasi semacam ini, terutama Feng Xingli. Dia mencibir jijik di layar mereka. Mereka bertiga pergi. Ling Yunzi berkata, Long Chen, Anda dapat menemani kakak senior Feng untuk saat ini. Saya datang ke sini tidak hanya untuk melihat Anda, tetapi juga untuk melihat Zi Feng. Aku akan pergi menemuinya dulu. Petik 2. Begitu Ling Yunzi pergi, Feng Xingli menepuk pundak Long Chen dan berkata, bocah kau punya nyali. Saya suka itu. Feng Xingli sangat menghargai Long Chen. Dia selalu berpikir hanya sekte pertempuran pemisah surga yang bisa membangkitkan sosok seperti dia yang tidak takut akan langit atau bumi. Paman ketiga, Anda datang kali ini untuk? Tanya Long Chen. Ayo, mari cari tempat untuk bicara. Long Chen tidak menyangka bahwa tempat Feng Xinglai akan memilih adalah lembah terpencil di luar sekte Dao Xuantian. Dalam perjalanan, Long Chen mengetahui bahwa ketika Feng Xingli telah dibangkitkan dari meditasi untuk menangani masalahnya, ia dengan jengkel memulai pertengkaran dengan seniornya yang telah memerintahkannya. Tidak dapat mengalahkan senior, dia hanya bisa dengan sedih datang. Hehe, aku sangat kesal ketika sampai di sini, tapi sekarang aku senang. Saya tidak berharap Anda menjadi dewasa ini, tertawa Feng Xingli. Paman ketiga, Anda bergegas ke sini untuk si kecil ini, Long Chen bersyukur. Dia tidak mengira sekte pertempuran pemisahan surga akan menjaganya dengan baik. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Masalah dari ranah rahasia Jiuli telah berlalu. Our Heaven Splitting Battle Sect melindungi orang-orangnya, tetapi itu juga tergantung pada orangnya. Murid-murid kita harus tangguh dan berani. Seorang lelaki kecil rakus yang bersedia bekerja sama dengan orang lain untuk membunuh seseorang karena keserakahan tidak bisa dianggap sebagai murid sekte pertempuran langit yang membelahku. Fakta bahwa Anda membunuhnya adalah hal yang baik,
atau tidak diketahui berapa banyak rasa malu yang akan ia bawa ke sekte di masa depan. Bocah kecil itu mengirimkan bentuk kedua dari Split the Heavens kepada Anda terakhir kali, dan dia juga menerima beberapa manfaat dari Anda dan kembali ke sekte. Ketika dia melakukannya, sekte tersebut mendapati Anda menjadi seorang pria berdarah merah yang peduli pada ikatan dan hubungan. Dan diputuskan bahwa kami tidak akan mengejar Anda karena mempelajari Split the Heavens. Selain itu, Anda cukup baik, membunuh ahli demi ahli selama ini. Para atasan puas, terutama dengan apa yang Anda lakukan di jalur imemorial. Sejujurnya, surga memisahkan pertempuran sekte membutuhkan jenius tak kenal takut seperti Anda. Kemampuan Anda untuk menyebabkan masalah sangat sempurna. Bahkan lelaki tua itu mengatakan bahwa meskipun Anda belum secara resmi diterima ke sekte pertempuran pemisah surga, Anda masih akan dipandang sebagai salah satu murid kami, kata Feng Xingli. Long Chen benar-benar tidak mengira sekte pertempuran pemisahan surga begitu murah hati dan pengertian. Alih-alih menemukan masalah baginya karena dia telah membunuh salah satu murid mereka, mereka malah membawanya sebagai salah satu dari mereka. Ayo, jangan hanya dengan bodoh berdiri di sana. Gunakan bentuk kedua Split surga dengan kekuatan penuhmu, kata Feng Xingli. Kekuatan penuh, apa? Apakah kamu takut kamu akan membunuhku? Semakin kuat serangan Anda, semakin baik. Jika Anda memuaskan saya akan memberi Anda kejutan yang menyenangkan. Petik 2. Long Chen menertawakan dirinya sendiri. Apa yang dia khawatirkan? Feng Xingli adalah raja, dan dia tidak bisa mengancamnya. Kalau begitu hati-hati. Long Chen mengambil napas dalam-dalam. Mengambil Blood Drinker, aura ganas melonjak ke langit. Ayo, jangan mengecewakanku. Cincin ilahi Long Chen muncul di belakangnya. 4 bintang berputar di matanya, dan sisik hijau menutupi tubuhnya. Auranya terus meningkat dari waktu ke waktu, menyebabkan gemuruh hebat. Anak nakal yang baik, kamu memiliki keterampilan. Puji Feng Xingli. Alasan dia begitu bersemangat bukan karena seberapa kuat aura Long Chen, tetapi karena kehendak mengerikan itu meletus dari lubuk jiwa Long Chen. Kehendak itu bisa menghancurkan dunia dan dengan sempurna sesuai dengan kehendak membagi surga. Pisahkan surga 2. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 958. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 958 membagi perjalanan suci surgawi. Long Chen tidak hanya memanggil armor pertempuran bintang 4, tapi dia juga mengeluarkan armor pertempuran naga hijau. Kekuatannya didorong ke puncak absolutnya. Ledakan. Feng Xingli mengeluarkan satu pukulan, menghentikan Blood Drinker dengan tangan kosong. Gelombang ki yang kuat meniup Long Chen. Ini adalah kekuatan seorang raja. Long Chen terkejut. Long Chen merasa lengannya akan patah. Meskipun dia selalu memiliki pendapat tinggi tentang kekuatan raja, dia tidak menyangka bahwa dia masih jauh lebih lemah. Feng Xingli bahkan tidak mengeluarkan senjata. Dengan tangan kosong, melawan serangan terkuatnya, dia melukainya. Perbedaan kekuatan itu seperti surga dan bumi. Awalnya, Long Chen mengira bahwa dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan raja begitu dia mengkonsumsi pil Dragon Heavenly Explosion Pill. Tapi kepercayaan itu hancur oleh satu pukulan dari Feng Xingli. Lenganmu tidak patah. Hahaha, tubuh fisikmu cukup kuat. Mata Feng Xingli bersinar ketika dia melihat Long Chen. Kekuatan paman ketiga sangat kuat. Saya sepenuhnya yakin, kata Long Chen dengan tulus. Hehe, kamu tidak perlu berkecil hati. Sebenarnya, tinju saya mengandung kekuatan basis kultivasi saya. Itu diilhami dengan kekuatan spasial yang kuat, jadi saya terkejut lengan Anda tidak pecah, dan Anda bahkan tidak batuk darah. Jangan salahkan saya karena kejam. Jika saya tidak menguji kekuatan sejati Anda, saya tidak akan berani mengirimkan bentuk keempat Split the Heavens kepada Anda, kata Feng Xingli. Bentuk keempat, Long Chen sangat gembira. Seiring basis kultivasinya tumbuh, bentuk kedua Split surga tidak lagi mampu mengimbangi kekuatannya. Dengan kekuatanmu, menumbuhkan bentuk ketiga dari Split the Heavens seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi itu masih belum cukup untuk menumbuhkan bentuk keempat. Bahkan saya hanya bisa menggunakannya. Namun, tidak diketahui kapan saya akan bertemu Anda lagi. Dan karena tubuh fisik Anda sekuat ini, Anda harus dapat mengolah bentuk keempat dalam 2 atau 3 tahun, kata Feng Xingli. Terima kasih, paman ketiga. Sebenarnya, membagi surga yang telah kamu pelajari tidak lebih dari bentuk-bentuk yang dangkal. Dugaan saya adalah bahwa bentuk pertama yang Anda peroleh adalah sesuatu yang diambil oleh pengkhianat dari surga memisahkan pertempuran sekte. Kami memiliki banyak murid yang dapat berhubungan dengan bentuk pertama, tetapi hanya sekali Anda berkultivasi ke bentuk ketiga Anda akan belajar kebenaran. Lagi pula, Split the Heavens adalah teknik kami yang paling kuat. Bagaimana bisa begitu mudah untuk berkultivasi?
Meskipun Anda memperoleh bagian sirkulasi Qi dan dapat menggunakannya, Anda belum memahami makna ilahi dari Split the Heavens. Namun, Anda, Long Chen, benar-benar berbakat. Anda tahu Anda harus melalui semua 18 titik akupuntur dalam satu pergi untuk menggunakan bentuk kedua alih-alih berhenti di ke-9. Selanjutnya, surat wasiat Anda sesuai dengan prinsip split surga. Bahkan tanpa mendapatkan makna ilahi dari Split the Heavens, Anda dapat melepaskan bentuk kedua dengan kekuatan seperti itu. Itu luar biasa. Tetapi meskipun kekuatannya sangat besar, itu masih bukan split surga yang sebenarnya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara benar-benar menggunakan Split the Heavens. Petik 2. Tiba-tiba, Feng Xingli mengambil pedang besarnya. Dia mencengkeramnya dengan kedua tangan, kakinya sedikit terpisah. Aliran Qi yang tak terlihat mengalir di sekelilingnya. Perhatikan baik-baik bagaimana saya mengedarkan yuan spiritual saya. Yuan spiritual Feng Xingli secara bertahap mulai melonjak, dan Long Chen jelas merasakan pergerakannya. Itu beredar dengan cara yang sama seperti miliknya. Tetapi ketika yuan spiritualnya memasuki titik akupunkturnya, tanda samar akan menyala di dalam mereka. Ketika rune itu menyala, yuan rohaninya akan tumbuh secara eksplosif dalam kekuasaan. Apa ini? Long Chen terkejut. Ini adalah split ilahi surgawi surga. Mereka diberi nutrisi dalam titik akupuntur. Sepertinya Anda membesarkan para pakar di dalam tubuh Anda yang akan habis-habisan untuk membantu Anda setelah Anda menggunakan Split the Heavens. Sekarang, berhati-hatilah. Ledakan. Kekuatan Feng Xingli meledak. Yuan spiritualnya mengalir melalui 18 titik akupuntur, tumbuh dalam kekuatan 18 kali. Pisahkan surga 2. Feng Xingli menebas pedangnya ke Long Chen. Hancurkan. Long Chen meraung dengan marah, juga menebas dengan bentuk kedua dari Split the Heavens. Kedua gerakan mereka sama. Tapi Long Chen ngeri melihat bahwa ketika serangannya menghantam citra pedang Feng Xingli, itu langsung hancur. Long Chen balas menembak seperti bintang jatuh, menembus gunung di belakangnya. Dia hampir muntah darah. Serangan ini benar-benar menakutkan. Serangan ini adalah sesuatu yang aku lepaskan dengan kekuatan pangkalan budidaya ekspansi laut. Sekarang Anda harus memahami mengapa membagi surga adalah harta yang tak ternilai dari sekte pertempuran surga memisahkan saya, kata Feng Xingli. Long Chen menyeka darah di sudut mulutnya. Tatapan tajam di matanya. Membagi surga sebenarnya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Semakin kuat, semakin menyenangkan baginya. Paman ketiga, ajari aku, kata Long Chen. Dia tidak bisa mengendalikan kegembiraannya sendiri. Ya, tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Setelah mempelajari membagi surga, Anda tidak dapat mengirimkannya ke siapapun. Hehe, tapi itu benar-benar mengkhawatirkan apa-apa. Tanpa tubuh sekuat milikmu dan kanon unik surga membelah pertempuran sekte, orang lain hanya akan bunuh diri jika mereka mencoba menggunakannya, kata Feng Xingli. Kembali ke intinya, orang tua itu mengatakan kepada saya untuk tidak menyelidiki rahasiamu. Jadi, apapun teknik yang Anda gunakan, sekte itu tidak akan peduli. Anda tidak bisa mengirim split surga ke orang lain. Selain itu, saat ini, Anda masih belum bergabung dengan sekte pertempuran surga memisahkan. Tetapi Anda masih salah satu dari murid kami dalam nama. Pertempuran surga memisahkan para murid sekte harus bersatu seperti saudara. Anda bisa bertarung, Anda bisa main-main, tetapi Anda tidak bisa ganas kepada saudara Anda sendiri. Itu adalah hal yang sangat tabu. Saya mempercayai karakter Anda, tetapi saya khawatir Anda akan kehilangan kendali atas amarah Anda. Jadi, jika Anda menemukan beberapa murid dari surga membelah sekte mengganggu, Anda bisa mengalahkan mereka. Tetapi Anda tidak bisa membunuh mereka, kata Feng Xingli. Jangan khawatir, paman ketiga, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan yang ditunjukkan pertempuran sekte pertempuran kepada saya. Saya bukan seseorang yang melupakan kebaikan, kata Long Chen. Dia yakin bahwa orang-orang langsung dari sekte pertempuran surga akan jauh lebih mudah bergaul daripada orang-orang di sekte Dao Xuantian. Selanjutnya, mengingat dia masih di sekte Dao Xuantian, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bahkan berinteraksi dengan murid manapun dari sekte pertempuran surga. Lagi pula, aku tidak bisa diganggu untuk mengatakan begitu banyak kata-kata yang tidak berguna. Bagaimanapun, saya percaya Anda. Buka jiwamu padaku. Saya akan mengirimkan metode untuk kondensasi dan meningkatkan split rune surga ilahi. 6 jam kemudian, bahkan dengan kekuatan spiritual Long Chen yang kuat, dia merasa sangat pusing setelah diberikan teknik rahasia split surga. Ini adalah bagian yang sangat penting dari membagi surga, dan Feng Xingli tidak berani ceroboh. Tidak hanya dia mentransmisikan inti dari teknik, tetapi dia juga menambahkan dalam pengalaman dan tipsnya sendiri, serta beberapa pantangan. Terima kasih banyak atas bantuan ini, paman ketiga.
Jangan belajar dari para idiot itu dan bermain-main dengan cara yang tidak berguna ini. The Heaven Splitting Battle Sect tidak peduli untuk hal-hal sepele. Jika Anda bersyukur, ingat saja di hati Anda. Hanya mengucapkan terima kasih tidak ada artinya. Kamu sekarang telah belajar cara untuk meningkatkan rune split surga surgawi. Namun, ini adalah proses yang sangat lambat. Anda harus melakukannya dengan mantap. Setelah rune ilahi tumbuh cukup kuat, Anda akan melihat seberapa kuat split surga itu. Saya juga telah mengirimkan formulir ketiga dan keempat kepada Anda. Tetapi ingat, dengan tubuh fisik Anda benar-benar tidak dapat menggunakan formulir keempat sampai Anda mencapai Foundation Forging. Kalau tidak, tubuhmu akan meledak. Memperingatkan Feng Xingli dengan sungguh-sungguh. Membagi surga memiliki persyaratan keras ketika datang ke kekuatan fisik dan energi seseorang. Namun, persyaratannya untuk basis kultivasi seseorang rendah. Ketika Feng Xingli telah mentransmisikan tekniknya ke Long Chen, dia dengan hati-hati memeriksa tubuh fisik dan meridiannya. Dia menemukan bahwa tubuh fisik Long Chen bahkan lebih kuat daripada yang dia pikirkan. Tapi itu membuatnya khawatir bahwa Long Chen akan menjadi muda dan bersemangat. Jika dia mencoba menggunakan formulir keempat, maka akan lebih baik jika dia gagal mengaktifkannya sepenuhnya. Jika dia melakukannya dan belum mencapai Foundation Forging, dia pasti akan mati. Baiklah, aku sudah melakukan semua yang aku lakukan di sini. Saya akan pergi, kata Feng Xingli. Paman ketiga, Long Chen tidak mau berpisah. Meskipun Feng Xingli begitu saja dan santai, dia merawatnya seperti seorang penatua. Long Chen sangat berterima kasih. Jangan menangis seperti wanita. Keberanian yang Anda bawa ketika Anda membunuh orang tepat di depan Kings adalah apa yang membuat Anda menjadi pria. Meski lelaki tua itu tidak suka kalau aku banyak bicara, biar aku ucapkan kata-kata terakhir. Rekan-rekan suci Xuantian Dao Sekte ini menjengkelkan. Saya membenci mereka. Jadi jika Anda suatu hari diintimidasi, ingatlah untuk mengirim pesan ke Sekte Pertempuran Pemisahan Surga di Central Plains. Kami akan membantumu. Oke, saya benar-benar pergi sekarang. Petik 2. Feng Xingli tertawa dan menekan kakinya. Dia menghilang dari visi Long Chen. Dia datang dan pergi begitu tiba-tiba, tetapi sikapnya yang menyegarkan dan tanpa basa-basi adalah sesuatu yang Long Chen tidak akan lupakan untuk waktu yang lama. Melihat ke arah yang ditinggalkan Feng Xingli, Long Chen merasa seperti berada dalam mimpi. Dia merasa kewalahan oleh kebaikan surga membelah pertempuran sekte dan tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan merawatnya dengan baik. Aku pasti akan mengingat bantuan ini dan membayarnya ketika aku bisa. Tunggu. Saya lupa memberinya beberapa batu roh Yuan. Lagi pula, batu roh Yuan adalah harta yang mengandung energi awal kekacauan asli ketika dunia pertama kali terbentuk. Energi di dalamnya juga bermanfaat bagi Kings. Tapi itu adalah harta yang paling dibutuhkan untuk ekspansi laut dan penempaan yayasan. Mereka membiarkan seseorang berkultivasi dengan cepat. Itulah sebabnya mereka cukup berharga untuk membuat orang menjadi gila untuk mereka. Feng Xingli telah pergi. Long Chen memilah perasaannya dan kembali ke Sekte Xuantian Dao. Ketika dia melakukannya, dia melihat pemandangan kacau di depannya, serta raungan geram. Suara-suara itu akrab. Long Chen buru-buru bergegas dan melihat bahwa Plaza Xuantian dipenuhi dengan murid. Mendorong kerumunan, dia mencapai pusat. Dia melihat Guoran dan yang lainnya, dengan Li Changfeng dan para raja di sekitar mereka. Lu Tianhua mengutuk para prajurit Dragon Blood. Long Chen mengerutkan kening, kemudian melirik tanah. Dia menyadari apa yang terjadi. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 959. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 959 menghukum Guoran. Long Chen, apakah kamu sengaja melakukan ini? Long Chen baru saja merangsek ke depan kerumunan ketika Lu Tianhua meraung marah padanya. Semua ahli muda dari Pil Valley yang datang bersamanya terbaring di tanah. Wajah mereka dipukuli dan memar. Salah satu dari mereka bahkan kehilangan kedua kakinya. Guoran dan yang lainnya tampak malu ketika mereka melihat Long Chen. Guoran berkata, "Bos, mereka memprovokasi kami terlebih dahulu dengan menghina Anda berulang kali." Omong kosong, kami tidak melakukan hal seperti itu. Murid-murid Pil Valley itu takut melihat Long Chen. Jika mereka mengakui telah mengatakan hal-hal buruk tentangnya, mereka mungkin kehilangan nyawa mereka. Meskipun tuan mereka berdiri tepat di samping mereka, dia tidak bisa memberi mereka perasaan aman. Dua dari mereka sudah terbunuh oleh Long Chen tepat di depannya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Dragon Blood Legion adalah sekelompok barbar yang belum menjadi beradab? Bos adalah pemimpin Legiun Dragon Blood, dan dengan menghina seluruh Legiun Dragon Blood, bagaimana Anda tidak menghina bos? Kata Guoran. Mendengar ini, lalu melihat para murid di tanah, Long Chen bisa menebak apa yang terjadi.
Guoran tidak pernah pandai damai. Jika dia tidak bertindak seperti masalah sulit selama sehari, dia tidak akan bisa tenang. Selain itu, para murid dari Pil Valley ini semua sangat arogan dan mereka memandang rendah orang lain. Sangat mungkin konflik meletus antara yang pertama dan yang terakhir. Adapun apakah konflik itu dimulai oleh murid-murid Pil Valley atau apakah Guoran sengaja memberi umpan kepada mereka, itu agak sulit untuk dikatakan. Namun, Guoran jelas merupakan karakter yang jahat. Setelah berani mengalahkan mereka dalam keadaan ini, dia pasti tidak meninggalkan bukti bagi mereka untuk mengatakan bahwa dia telah memulai sesuatu. Long Chen, jika kamu tidak memberi saya penjelasan hari ini, aku akan mengakhirimu. Raung Lu Tianhua. Dalam perjalanan ke Tanah Timur ini, dia tidak hanya kehilangan dua muridnya dan tidak bisa membalas dendam, tetapi murid-murid yang tersisa juga dipukuli secara hitam dan biru. Dia benar-benar kehilangan seluruh wajahnya. Jangan menunjuk saya dengan jari Anda. Long Chen mengerutkan kening. Kamu, Lu Tianhua sangat marah. Tapi memikirkan temperamen Long Chen, dia meletakkan tangannya, berkata, Long Chen, kau harus memberiku penjelasan. Li Changfeng tidak memiliki kesempatan baik untuk menyela di sini. Dia tidak bisa membantu tetapi mendesah di dalam. Masalah sebelumnya yang disebabkan Long Chen baru saja diselesaikan melalui negosiasi, dan dia baru saja akan mengirim mereka bertiga pergi ketika mereka bertemu dengan murid-murid Lu Tianhua yang dipukuli di negara bagian ini. Dia sakit kepala sekarang, tapi dia juga tahu bahwa Lu Tianhua tidak akan berani melakukan apapun pada Long Chen. Paling-paling, dia akan membuat Long Chen menundukkan kepalanya dan meminta maaf untuk memenangkan kembali beberapa wajah. Ouyang Qiuyu menggertakkan giginya dengan marah. Segalanya telah diselesaikan dengan sempurna, tetapi kemudian masalah lain muncul. Dia memiliki keinginan untuk mencekik Long Chen. Kemampuannya untuk menyebabkan masalah tidak tertandingi di bawah langit. Apa yang terjadi? Long Chen mengabaikan Lu Tianhua, bertanya pada Guoran tentang murid-murid di tanah. Mereka kasar kepada kami. Awalnya, kami mengabaikannya. Bagaimanapun, bos, Anda mengatakan kepada kami untuk tidak memprovokasi orang lain jika mereka tidak memprovokasi kami. Jika orang lain memprovokasi kita, kita bertahan sedikit, dan jika mereka memprovokasi kita lagi, kita tarik mereka sampai ke akarnya. Jadi ketika mereka bertindak semua badas, kami hanya menonton dengan tenang, dengan sungguh-sungguh mempelajari seni potret mereka. Kemudian, mereka merasa seperti hanya sesumbar saja tidak cukup memuaskan, jadi mereka meminta untuk bertukar petunjuk dengan kami. Gu yang mengatakan kepada mereka, kami tidak terampil omong kosong seperti itu dan hanya terampil membunuh orang. Bos tidak membiarkan kita bertengkar secara acak. Ketika mereka mendengar itu, wajah mereka menjadi seperti keledai, dan mereka mulai menghina kami. Kemudian saudara ini melompat. Petik 2. Guoran menunjuk ke orang yang hanya memiliki tubuh bagian atasnya yang tersisa. Mereka benar-benar tahu cara bermain. Api mengepul keluar dari tubuh mereka, terkadang membentuk teratai, terkadang membentuk senjata. Perubahan besar itu benar-benar mengesankan. Saya tidak cukup ilmiah untuk menggambarkannya secara terperinci, tetapi bagaimanapun juga, itu sangat menakjubkan untuk ditonton. Bos, Anda tahu bahwa kita semua warga desa miskin yang belum pernah melihat dunia nyata. Melihat tampilan luar biasa mereka, kami tentu harus membayar biaya sebagai penghargaan. Kalau tidak, orang lain akan memandang rendah kita. Selain itu, saya dapat menghitung memiliki beberapa status. Ketika aku merasakan sakuku, aku menemukan ada beberapa lusin koin dingin di dalamnya. Jadi saya melemparkan mereka ke tanah. Meskipun kami miskin, kami masih mengerti aturan. Mempertimbangkan pertunjukan luar biasa yang telah mereka lakukan, kami tidak bisa pelit. Jika ada penghargaan untuk ditunjukkan, kita harus menunjukkannya. Kemudian, orang ini tiba-tiba menyerbu ke arahku, mengatakan bahwa perilakuku adalah penghinaan baginya. Wilde menemukannya tidak senang di mata, jadi dia memukulinya sedikit. Pada akhirnya, mereka semua mendatangi kami, ingin mengalahkan kami. Ekspresi semua orang aneh. Li Changfeng memandang dari Guoran yang licik ke Long Chen dan menghela nafas di dalam. Seperti yang diharapkan, seorang master akan membangkitkan murid yang sama. Dengan bos seperti Long Chen, semua orang di bawahnya juga yakin akan menjadi karakter yang tidak terkendali. Tapi yang mengejutkan adalah Guoran dan yang lainnya begitu kuat. Murid-murid Pil Valley itu semuanya peringkat 4 celestial dan semua telah mencapai ranah ekspansi laut yang terlambat. Namun, mereka masih dipukuli dengan sangat menyedihkan. Sebenarnya, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa murid-murid lembah pil ini semua hidup sebagai pangeran dan selalu tersanjung oleh yang lain. Kekuatan mereka dalam kaitannya dengan basis kultivasi mereka sangat kurang. Adapun Legiun Dragon Blood, setelah mengikuti Long Chen begitu lama, mereka semua adalah orang jahat yang telah membunuh jalan keluar dari tumpukan mayat.
Meskipun mereka biasanya tidak mengeluarkan banyak perasaan berbahaya, ketika mereka bertarung, semua orang akan gemetar pada niat membunuh mereka. Bagi Guoran dan yang lainnya, murid-murid Pilvali tidak lebih dari domba gemuk yang mengenakan pakaian mewah, tampak mengesankan tetapi tidak berguna. Tapi kalau begitu kamu seharusnya tidak begitu kejam pada lawanmu. Lu Tianhua masih memutarbalikkan kebenaran agar cocok dengannya. Ekspresi Long Chen tiba-tiba tenggelam, dan dia memarahi Guoran. Bagaimana kamu bisa menyebabkan masalah seperti itu? Ini menyebabkan Guoran dan yang lainnya melompat kaget. Mereka tidak tahu mengapa Long Chen tiba-tiba menjadi sangat marah. Apakah mereka melakukan sesuatu yang salah? Long Chen mengamuk. Apa yang telah aku ajarkan padamu selama ini? Sekte Dao Xuantian kami adalah pemimpin jalan kebenaran wilayah timur. Kita harus menjadi contoh untuk semua. Tapi lihat apa yang sudah Anda lakukan. Katakan padaku, tidakkah menurutmu itu memalukan? Apakah semua ajaran saya hanya berputar di telingamu? Petik 2. Memarahi Long Chen menyebabkan ekspresi Lu Tianhua sedikit membaik. Ini bisa dianggap sebagai menundukkan kepalanya ke Pilvali. Pada akhirnya, anak-anak yang kalah dalam perkelahian kecil tidak mempengaruhi prestise Pilvali. Satu-satunya alasan mengapa Lu Tianhua sangat marah adalah karena dia menahan perutnya yang penuh amarah selama ini. Meskipun Li Changfeng telah mewakili Long Chen untuk meminta maaf kepada mereka semua dan juga memberi mereka beberapa kompensasi, dia masih kesal. Dia kehilangan dua murid yang dicintainya alih-alih mendapatkan apa yang diinginkannya, menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya. Namun, dia juga tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kemarahan itu telah muncul sepanjang waktu ini. Kemudian ketika dia berjalan keluar dan melihat bahwa sisa murid-muridnya telah dipukuli dengan sangat buruk, yah, siapapun akan menemukannya tak tertahankan. Tapi sekarang Long Chen memarahi Guoran dan yang lainnya, ekspresinya menjadi sedikit lebih baik. Lu Tianhua tahu untuk pergi sementara mendapatkan itu baik. Dia baru saja akan meminta Li Changfeng menyatakan hukuman mereka, yang tidak lebih dari 1 tongkat, tetapi kata-kata Long Chen berikutnya membuatnya hampir pingsan. Guoran, otakmu besar. Tetapi mengapa Anda tidak dapat mengingat sesuatu yang bermanfaat? Anda berpikir dengan kemampuan Anda saat ini, Anda bisa menjadi pemboros. Apakah Anda ingat betapa kerasnya kami harus bekerja hanya untuk beberapa poin di biara ke-108? Cih, kau membuang lusinan koin emas dalam sekali jalan. Sungguh dermawan. Apakah Anda tahu betapa sulitnya kita harus bekerja untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Saya selalu mengatakan kepada Anda untuk berhemat. Uang selalu merupakan hal terpenting untuk kekuatan apapun. Guoran, meskipun kamu adalah saudara lelaki terbaikku, kamu telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Long Chen mengertakkan giginya. Tidak, bos, kumohon. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Ekspresi ketakutan merayap di wajah Guoran, dan dia berlutut di tanah di samping Long Chen, memegang kakinya, meratap. Semua orang terkejut. Apa yang akan dilakukan Long Chen? Untuk membuat Guoran begitu ketakutan. Apakah dia akan membunuhnya? Atau dia akan mengusirnya dari Dragon Blood Legion? Yang lain tidak mengerti, tetapi Legiun Dragon Blood mengerti. Mereka semua tahu apa yang terjadi, dan Mengqi menghela napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, Tang Wan-er menahan tawa. Aku sudah memutuskan. Long Chen mengeraskan hatinya. Bos, tidak. Saya mohon, karena sudah berapa lama kita bersama, berapa banyak kesetiaan yang telah saya tunjukkan kepada Anda, tolong jangan. Dengar, aku akan mengambil kembali uangnya sekarang. Di sini, saya akan memberikan semuanya untuk Anda. Tolong bos, anggap saja ini tidak pernah terjadi. Guoran mengambil semua koin emas dan menawarkannya ke Long Chen dengan kedua tangan terangkat, dengan sedih menatapnya. Melihat air mata di mata Guoran dan betapa menyedihkannya dia, semua orang merasa emosional. Adapun Long Chen, dia hampir menendangnya dengan marah. Itu hanya sandiwara, jadi apakah perlu bertindak begitu di atas? Dia hampir batuk darah karena menonton. Long Chen tidak berani menatapnya karena ekspresi bajingan ini terlalu kuat. Dia takut dia akan tertawa. Melihat ke kejauhan, dia dengan acuh tak acuh menggelengkan kepalanya. Aturan adalah aturan. Tidak ada yang bisa mengubahnya, termasuk saya. Jadi saya harus melakukan ini. Petik 2. Semua orang menahan napas. Long Chen meraih leher Guoran, berteriak, aku akan menghiasi gajimu 1 tahun. Apakah kamu tidak suka pamer? Apakah Anda tidak suka bermurah hati dengan uang Anda? Nah, untuk tahun berikutnya, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan koin tembaga pun dari saya. Petik 2. Ketika kata-katanya bergema di seluruh plaza, semua orang berubah menjadi patung-patung batu. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 960
Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 960 berangkat satu persatu. Bos, jangan. Saya memiliki begitu banyak wanita di keluarga saya. Begitu banyak bayi yang membutuhkan dukungan saya. Mereka hidup dari gajiku. Wajah Guoran dipenuhi air mata dan ingus. Sudah cukup. Rambut Lu Tianhua berdiri karena marah. Mereka jelas-jelas hanya bermain dengannya. Dia telah memberi mereka cara untuk mundur ketika dia berpikir bahwa Long Chen memberinya wajah. Namun, itu benar-benar buang waktu. Ini terlalu banyak. Tidak ada yang mau bermain dengan orang-orang seperti ini. Setelah mengalahkan seseorang, mereka sekarang memperebutkan beberapa koin emas. Lu Tianhua tidak punya pilihan selain menghentikan omong kosong ini. Long Chen, saya tidak tawar-menawar dengan Anda atas koin emas. Amuk Lu Tianhua, kamu tidak. Kenapa kamu tidak bilang begitu cepat? Long Chen menghela nafas. Kepada Guoran, dia berkata, baiklah, karena mereka tidak akan mengejarnya. Masalah ini bisa berakhir di sini. Saya tidak akan memotong gaji Anda. Petik 2. Terima kasih banyak, bos. Ekspresi sedih Guoran menghilang. Kecepatan di mana ia kembali ke imajinasi lamanya. Long Chen, jangan mencoba untuk menghindari hal yang penting. Aku sedang berbicara tentang bagaimana orang-orangmu mengalahkan murid-muridku. Petik 2. Bahwa, tidak ada yang salah dengan itu. Kata Long Chen dengan benar. Kamu, berapa kali aku harus mengatakannya? Jangan tunjukkan padaku dengan jarimu. Apakah Anda sudah pikun karena usia? Amuk Long Chen. Apa yang salah dengan anak-anak muda yang bertukar petunjuk? Lebih jauh lagi, itu semua disebabkan oleh orang-orangmu. Tetapi kamu tidak merasa malu untuk menangis busuk. Apa? Ketika kamu menang kamu tertawa. Tetapi ketika kamu kalah kamu menangis. Hanya Anda yang bisa menang. Tetapi yang lain tidak bisa. Logika macam apa itu? Jika Anda cukup berani untuk datang dan mengibaskan ekor Anda di depan wajah orang lain, Anda sebaiknya bersiap untuk ditampar. Jika kamu memberikan pantatmu kepada orang lain, bersiaplah untuk menendang pantatmu. Petik 2. Tawa tercekat meletus dari banyak orang. Kata-kata ini luar biasa dalam, puncak dari keringkasan dan kelengkapan. Baiklah, baiklah. Perkelahian antara anak-anak bukanlah sesuatu yang harus dicampur tangan para senior. Orang-orang muda harus memiliki energi itu. Semakin dini anak-anak menderita, semakin baik untuk masa depan mereka. Saudara Tianhua, mari kita tinggalkan masalah ini apa adanya. Dengan kemurahan hati Anda tidak perlu berdalih dengan seorang anak, kata Li Changfeng. Dia tidak punya pilihan selain mencoba dan menasehati Lu Tianhua. Melihat ekspresinya yang marah, dia harus mengagumi Long Chen. Apakah itu kekuatan tempur, ketajaman lidahnya, atau kemampuannya untuk menyebabkan masalah? Dia praktis tak ada tandingannya. Menurut metode biasa, dia seharusnya memberikan wajah tamunya dan terlebih dahulu mencaci anaknya sendiri. Tetapi dengan kesabaran Long Chen, dia merasa tidak nyaman melakukan itu, jadi dia malah menyarankan Lu Tianhua untuk tidak berdalih tentang ini. Dia, seorang Raja Agung, sedang berdebat dengan seorang anak di muka. Nah, jika dia bisa menang, maka itu akan baik-baik saja. Tapi yang terpenting adalah dia tidak bisa menang, jadi dia hanya kehilangan lebih banyak wajah. Bahkan jika Li Changfeng tidak hadir, Long Chen memiliki Feng Xingli dan Ling Yunzi mendukungnya. Dia, Lu Tianhua, tidak akan berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Long Chen. Jadi menurut Li Changfeng, terus menempatkan dirinya melawan Long Chen adalah bodoh bagi Lu Tianhua. Baik, Long Chen, mari kita tunggu dan lihat saja. Jelas, meskipun Lu Tianhua adalah seorang raja, ia tidak mampu hanya menghapus masalah seperti itu. Dia datang dari Pil Valley, dan dia terbiasa bersikap sombong dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Meskipun dia meninggalkan segala sesuatu sebagaimana adanya, dia mengatakan beberapa kata terakhir untuk mengekspresikan kemarahannya. Tepat pada saat ini, seseorang masuk melalui kerumunan. Orang itu adalah Yue Zifeng. Dia berkata kepada Long Chen, "Bos, pemimpin sekte Ling Yunzi telah pergi. Dia meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda dan memberitahu Anda untuk berhati-hati." Petik 2. Lu Tianhua sudah di tengah-tengah pergi, tetapi ketika dia melihat apa yang ada di tangan Yue Zifeng, dia berhenti dengan mengejutkan. Seorang raja dari Bloodkill Hall. Itu adalah kepala manusia dengan topeng sengit di atasnya. Dan meskipun tidak mungkin untuk melihat wajahnya yang sebenarnya, tekanan mengerikan yang datang darinya menyebabkan semua murid Xuan Tian Dao Sekte bergetar. Itu adalah kepala seorang raja. Li Changfeng, Lu Tianhua, dan yang lainnya semuanya terkejut. Itu bukan raja biasa, tapi pembunuh raja yang menakutkan. Topeng itu adalah tanda asal-usulnya, tanda khusus dari Bloodkill Hall. Hanya memikirkan pembunuh tingkat raja menyebabkan raja gemetar. Pembunuh adalah profesi yang paling menakutkan. Bahkan jika kekuatan tempur mereka yang sebenarnya lebih lemah dari milikmu,
Mereka masih memiliki 1000 cara untuk membunuhmu. Membunuh seseorang di alam yang sama sangat mudah bagi mereka. Itu sebabnya semua raja takut. Mengapa seorang raja dari Bloodkill Hall datang ke sini? Semua orang terkejut dan menatap Long Chen. Sepertinya hanya ada satu alasan baginya untuk datang. Di jalan imemorial, jalan korupsi, jalan benar, dan ras kuno telah mengambil kerugian besar. Tapi yang benar-benar dimusnahkan adalah Bloodkill Hall. Mereka terlalu terkonsentrasi di satu lokasi. Semua ahli di bawah Huang Junmo telah dikumpulkan di tanah dan dimusnahkan dengan satu serangan. Tidak seorang pun dari mereka yang hidup untuk menceritakan kisah itu. Mungkinkah Bloodkill Hall mengabaikan aturan mereka sendiri? Apakah mereka mengirim raja untuk membunuh Long Chen? Wajah Li Changfeng gelap. Aula Bloodkill menjijikkan. Karena mereka adalah sekelompok monster yang akan membunuh siapapun demi uang, bahkan orang tua mereka sendiri. Mereka adalah pembunuh tanpa moral, tetapi semua orang tahu mereka memiliki satu aturan. Dan itu adalah bahwa mereka tidak akan pernah membunuh seseorang di alam yang lebih rendah daripada mereka. Tapi sekarang, salah satu raja mereka menyelinap masuk ke sekte Dao Xuantian. Jika mereka mengatakan bahwa dia baru saja datang untuk bersenang-senang, tidak ada yang akan percaya. Haha, Long Chen, selamat karena Bloodkill Hall menempatkan perhatian mereka pada Anda. Saya berharap Anda berumur panjang, kata Lu Tianhua dengan gembira. Kemudian dia membawa keluar kapalnya dan membawa semua muridnya yang terluka parah pergi. Ras kuno dan Raja Aliansi keluarga kuno juga pergi. Emosi mereka hampir sama dengan Lu Tianhua. Tapi kegembiraan mereka dalam kesialan Long Chen ditutupi oleh keterkejutan dan teror mereka. Pembunuh tingkat raja itu pasti telah menargetkan Long Chen, tapi dia telah dibunuh oleh Ling Yunzi. Kekuatan semacam itu benar-benar menakutkan. Dikatakan bahwa Bloodkill Hall tidak menerima misi untuk membunuh pembudidaya pedang. Karena persepsi spiritual pembudidaya pedang sangat halus. Sulit bagi pembunuh bayaran untuk mendekati mereka. Kepala ini selanjutnya membuktikan bahwa pembudidaya pedang adalah kutukan pembunuh. Dengan sosok menakutkan yang mendukungnya, mereka tidak berani berpikir untuk melakukan sesuatu pada Long Chen. Meskipun Ling Yunzi telah pergi, kepala yang ditinggalkannya adalah tampilan kekuatan yang mengejutkan. Long Chen juga sedikit terkejut melihat pembunuh tingkat raja, tapi ini masih dalam harapannya. Dia tahu Bloodkill Hall tidak akan membiarkan masalah ini berbaring. Agar Bloodkill Hall menamparkan wajahnya sendiri dan melanggar aturan yang telah dibuatnya sedikit keluar dari harapannya. Namun, setelah beberapa saat kaget, Long Chen tidak takut. Bintang keempatnya selesai, dan persepsi rohaninya semakin kuat. Selanjutnya, Feng Xingli telah memberikan rune split surga para ilahi kepadanya. Begitu dia memadatkannya, dia tidak akan takut pada siapapun. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia akan merasa yakin bisa pergi. Senior Ling Yunzi pergi. Mengapa dia terburu-buru? Tanya Long Chen. Tidak jelas. Senior tidak mengatakan. Yue Zifeng menggelengkan kepalanya. Setelah memberinya kepala, Ling Yunzi pergi begitu saja. Tindakannya tidak bisa dimengerti. Zifeng, Anda energi surgawi Dao Anda. Long Chen tiba-tiba mengambil melihat lebih dekat pada Yue Zifeng. Fluktuasi energi Heavenly Dao telah menghilang dari tubuhnya. Senior menghapus energi surgawi Dao saya. Mengatakan bahwa sementara itu bisa membantu saya sekarang, itu akan menjadi hambatan bagi saya di masa depan. Keuntungan tidak menebus kerugian. Untuk pembudidaya pedang, hanya satu pedang sudah cukup, kata Yue Zifeng. Li Changfeng dan Lu Minghan sangat terguncang. Hanya kekuatan macam apa yang dimiliki Ling Yunzi baginya untuk dapat menghapus energi surgawi seseorang. Dia mampu mengubah surga menjadi orang normal tanpa menyebabkan kerusakan pada mereka. Itu tidak bisa dipahami. Long Chen tiba-tiba mengerti. Ling Yunzi benar. Penanam pedang berjalan di jalur yang berbeda dari yang lain. Dia hampir secara tidak sengaja menyakiti Yue Zifeng. Untungnya, Ling Yunzi telah memperbaiki kesalahan itu. Sekarang Ling Yunzi dan Feng Xingli telah pergi. Long Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa dan frustrasi. Sejak Phoenix Cry, dia selalu mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah bergantung pada orang lain. Tetapi kali ini, masalah ini telah berkembang ke tingkat yang mengejutkan. Kedatangan Ling Yunzi dan Feng Xingli membuatnya merasa betapa baiknya dilindungi. Dia sangat berterima kasih. Setelah semua orang tersebar, Long Chen dipanggil oleh Ouyang Qiuyu. Di dalam kamar pribadi, Ouyang Qiuyu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, Long Chen, apakah Anda benar-benar tidak memiliki batu roh Yuan yang tersisa? Ya, tapi aku tidak akan memberikannya kepada sembarang orang, kata Long Chen secara langsung. Dia tahu bahwa Lu Minghan dan Li Changfeng telah mendesaknya untuk menanyakan hal ini. Atau Ouyang Qiuyu pasti tidak akan bertanya. Lalu apakah Anda berpikir tentang menawarkan beberapa batu roh Yuan itu kepada senior Anda? Anda akan mendapatkan lebih banyak manfaat, dan ketika Anda memasuki sekte kepala, kata Ouyang Qiuyu.
Mari kita lupakan saja itu. Hanya Suantian Dao Sekte Wastelen Timur kami yang busuk sampai ke intinya. Tidak sulit bagi saya untuk menebak seperti apa situasi di Sekte Kepala. Jika saya mempersembahkan batu roh Yuan, saya tidak akan bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan. Sebaliknya, saya akan menjadi seseorang yang akhirnya dipromosikan melalui suap, dan itu jelas tidak sepadan. Jadi yang terbaik untuk hal-hal itu tetap di tangan saya. Jika saya menemukan hal-hal yang saya butuhkan di masa depan, maka saya mungkin akan memperdagangkannya. Jadi tidak peduli apa, saya tidak akan memberi mereka batu roh Yuan. Kakak perempuan, Anda dapat langsung kembali dan memberitahu mereka bahwa tidak ada apa-apa bagi mereka. Ketika saya tidak berdaya, ketika saya membutuhkan bantuan, apakah mereka membantu saya? Sekarang saya punya beberapa barang bagus, mereka datang ke sini untuk berbicara tentang moralitas dan prinsip. Apakah mereka mengira aku idiot? Ejek Long Chen. Jika Ouyang Qiuyu membutuhkan mereka, maka Long Chen bahkan tidak akan mengerutkan kening sebelum memberikannya padanya. Tetapi dia tidak akan memberikannya kepada orang lain. Ouyang Qiuyu tahu temperamen Long Chen, jadi dia tidak mencoba mengubah pikirannya. Long Chen pergi begitu saja. Tapi sehari kemudian, dia mendapat pesan untuk pergi menemui Ouyang Qiuyu lagi. Begitu dia melangkah ke istana, Lu Minghan muncul di depannya, ekspresinya dingin. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 961. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 961 Furi melambung ke surga melihat ekspresi dingin Lu Minghan. Long Chen langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Apa? Apakah Anda terburu-buru? Taktik lunak tidak berfungsi. Jadi Anda mencoba yang sulit. Untuk menipu saya dengan berpura-pura menjadi master sekte. Apakah Anda mencoba menginterogasi saya? Kata Long Chen. Lu Minghan dengan dingin berkata, Long Chen, kamu adalah murid dari Sekte Dao Suantian. Itu Sekte Dao Suantian yang membangkitkan Anda. Jika Anda bahkan tidak tahu cara membalas kebaikan, bagaimana Anda berbeda dari binatang? Petik 2. Long Chen mencibir. Jangan katakan begitu sopan. Yang Anda inginkan adalah batu roh Yuan saya. Baiklah, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak punya batu roh Yuan. Petik 2. Apakah kamu pikir aku begitu mudah untuk dibodohi? Dengus Lu Minghan. Apakah kamu percaya atau tidak? Aku tidak peduli. Selanjutnya, apa yang menjadi milikku adalah milikku. Jangan gunakan nama etika untuk memerasku. Kamu pikir kamu siapa? Jika saya berutang Sekte Suantian Dao, maka yang saya berutang adalah Ling Yunzi, Sui Wuhen, dan Ouyang Qiuyu. Untuk Anda hanya datang ke sini untuk mendapat manfaat. Apakah Anda ingin mengangkat prestasi Anda ke Sekte untuk dipromosikan? Bukan rencana yang buruk, kata Long Chen dengan jijik. Long Chen, aku hanya akan bertanya sekali lagi. Kami tidak serakah untuk batu roh Yuan Anda, kami melakukan ini sepenuhnya untuk kebaikan Anda sendiri. Jika Anda menyerahkan batu roh Yuan Anda, Sekte akan membantu melindungi mereka untuk Anda. Dengan begitu, Anda tidak perlu khawatir orang lain menjadi rakus karena harta Anda, kata Lu Minghan. Terima kasih atas perhatianmu, tapi kupikir kau tidak mengkhawatirkan apa-apa. Saya tidak punya harta, jadi tidak perlu khawatir tentang keselamatan saya, kata Long Chen acuh tak acuh. Brute, Anda ingin mati. Lu Minghan mengamuk. Kaulah yang ingin mati, bangsat tua. Long Chen sudah lama menyadari bahwa orang ini bukan orang yang baik, jadi dia langsung mengutuk. Saat ini, dia tidak bisa mengekspos fakta bahwa dia memiliki lebih banyak batu roh Yuan. Ini bukan hanya masalah batu roh Yuan. Divine Mortal Molting Elixir dan 10.000 darah roh juga merupakan harta yang mutlak. Dia yakin bahwa tampilan Dragon Blood Legion, yang mengandalkan harta ini, telah diperhatikan oleh rubah tua yang cerdik ini. Long Chen memiliki ratusan juta batu roh Yuan di ruang kekacauan utamanya saat ini. Itu adalah hasil dari semua penduduk asli Immemorial Path yang mengirimkan batu roh Yuan kepadanya. Tapi dia tidak bisa menyerahkan satu pun. Batu roh Yuan hanya akan menjadi awal. Begitu dia mulai menyerahkan mereka, dia akan dikutuk. Melalui itu, mereka akan memaksanya untuk menyerahkan Divine Mortal Molting Elixir, 10.000 darah roh, dan bahkan mungkin buah surgawi Dao. Jadi, bahkan jika dia mati, dia tidak bisa menyerahkannya. Satu konsesi akan menyebabkan keruntuhan total. Dia sudah menyatakan posisinya dengan Ouyang Qiuyu. Dia tidak akan menyerahkan apapun kepada mereka. Dia mempercayai Ouyang Qiuyu karena dia pasti akan melindungi rahasianya. Sedangkan untuk Sui Wuhen, tidak perlu mengatakan apa-apa tentang itu. Tidak ada yang bisa mendapatkan sedikit informasi berharga darinya tentang Long Chen. Jadi yang harus dia lakukan adalah mengulangi dengan keras kepala bahwa dia tidak memilikinya dan menolak untuk memberi mereka apapun. Berat.
Lu Minghan tiba-tiba mengirim telapak tangannya ke arahnya. Long Chen menghancurkan tinju ke depan, memanggil Green Dragon Battle Armor. Dia harus bertarung habis-habisan melawan seorang raja. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri, ejek Lu Minghan. Ketika kepalaan Long Chen menabrak telapak tangan Lu Minghan, seharusnya ada ledakan besar. Kekuatan mereka seharusnya telah menghancurkan istana dan menarik semua perhatian Xuantian Dao Sekte. Maka dia akan aman. Tapi Long Chen terkejut menemukan bahwa itu seperti tinjunya telah mengenai kapas. Itu hanya menyebabkan suara teredam. Kekuatannya lenyap seperti tidak pernah ada, dan tangannya tertangkap. Energi yang menakutkan langsung mengurungnya. Rasanya seperti jutaan batang baja mengerutnya, membuatnya jadi dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Di depan Raja Sejati, kau hanya semut. Anda ingin menolak, teruslah bermimpi. Karena kamu tidak menghargai kebaikan, aku akan secara pribadi mengingat-ingatanmu. Petik 2. Lu Minghan meletakkan jari di dahi Long Chen. Kekuatan spiritual mengalir ke lautan pikirannya. Long Chen kaget dan marah. Jika bajingan ini harus melalui ingatannya, maka seni tubuh hegemon bintang 9, manik-manik kekacauan primer, dan Belwas Talent Timur semua akan terungkap. Dia buru-buru mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk bertahan. Kekuatan spiritualmu tidak buruk, tapi itu masih belum cukup. Hancurkan. Lu Minghan mendengus, dan kekuatan spiritual ganas menabrak lautan pikiran Long Chen. Darah mengalir dari lubang Long Chen. Kekuatan spiritual Lu Minghan yang mengamuk terlalu kuat. Kekuatan spiritual seorang raja bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Lu Minghan, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Sama seperti pertahanan Long Chen hampir runtuh dan ingatannya akan terbuka, pintu ke kamar hancur berantakan. Li Changfeng dengan marah masuk. Saudara senior, Long Chen ini menolak untuk mengakui kebaikan. Saya memaksanya untuk memberitahu kami rahasianya. Lu Minghan mengabaikan kedatangan Li Changfeng, terus memunculkan lebih banyak energi jiwanya untuk menghancurkan penghalang terakhir Long Chen. Lu Minghan, jika kamu tidak berhenti, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan hubungan kita. Wajah Li Changfeng pucat, tangannya mencengkeram pedang di punggungnya, dan aura ganas terkunci ke Lu Minghan. Kakak senior, kamu. Suara pedang yang keluar dari sarungnya terdengar. Ekspresi Li Changfeng tegas. Ekspresi tidak mau muncul di wajah Lu Minghan, tapi dia sangat terintimidasi oleh Li Changfeng. Dia melepaskan Long Chen. Lu Minghan baru saja merilis Long Chen ketika tangan Long Chen dengan kejam memukul wajahnya. Lu Minghan tidak menyangka Long Chen berani memukulnya, dan sebagai hasilnya, setengah wajahnya ambruk, dan sekelompok gigi kuning berserakan ke tanah. Lu Minghan, persetan ibumu. Long Chen benar-benar marah. Setelah menamparnya, Bloodbrinker muncul di tangannya, membagi surga 3. Bahkan Li Changfeng tidak menyangka Long Chen tiba-tiba menyerang. Dan dia menggunakan langkah yang sangat kuat pada saat itu. Lu Minghan tidak memiliki tubuh fisik yang kuat. Didorong oleh Green Dragon Battle Armor, tamparan Long Chen hampir menyebabkan kepalanya meledak. Pada saat dia bereaksi, saber ki Long Chen telah mencapainya. Sudah terlambat untuk membentuk segel tangan, dan satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menggunakan pertahanan paling sederhana, mengedarkan yuan spiritualnya untuk membentuk penghalang di sekelilingnya. Pertahanan yang tergesa-gesa ini dibuat oleh seorang raja, tapi itu masih ditembus oleh serangan Long Chen. Lu Minghan memuntahkan darah, terbang kembali. Dia menabrak pilar di istana, menyebabkan seluruh istana hancur. Debu beterbangan di mana-mana, dan sekte Xuantian bergetar. Semua murid bergegas kaget, hanya nyaris berhasil melihat adegan istana Xuantian Dao Sekte runtuh ke tanah. Surga, bukankah itu raja? Lu Minghan. Ketika istana runtuh, sesosok terbang keluar darinya. Luka dalam di bagian depan tubuhnya. Dia hampir terpotong menjadi 2. Semua orang ngeri, orang apa yang cukup menakutkan untuk melukai raja. Lu Minghan, kau bajingan, mati. Tiba-tiba, istana yang runtuh meledak. Long Chen menyerang Lu Minghan. Bunuh Lu Minghan, potong dia. Para prajurit Dragon Blood tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi melihat Long Chen sangat marah, mereka semua menuduh Lu Minghan. Ouyang Qiuyu dan Sui Wuhen juga muncul. Tetapi mereka tersesat. Karena Lu Minghan baru saja mengirimi mereka pesan bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan mereka. Mereka telah dengan sabar menunggunya selama ini. Tetapi bahkan setelah 1 jam, dia tidak muncul. Ketika mereka merasakan aura Long Chen ketika dia menghancurkan istana, mereka akhirnya menyadari ada sesuatu yang sangat buruk, dan mereka bergegas tepat pada waktunya untuk melihat adegan ini. Prajurit Dragon Blood sedang menyerang Lu Minghan. Wilde adalah yang pertama datang. Menggunakan tubuh perunggu darah barbar, dia datang menabrak klub tulang besar. Persetan. Lu Minghan marah karena terluka oleh Long Chen. Serangan itu aneh. Itu mengandung energi khusus di dalamnya, atau itu tidak akan mampu menghancurkan pertahanannya. Melihat Wilde tiba,
dia mengeluarkan satu pukulan. Wilde terlempar ke belakang, muntah darah. Kekuatan raja benar-benar menakutkan. Tapi Wilde juga sangat kuat, dan Lu Minghan menerima serangan balasan. Cedera yang hanya menyatu sekali lagi membelah, menyebabkan darah terciprat. Serangan Tang Wan Er, Guoran, Gu Yang, Song Mingyuan, Li Qi, dan Yue Zifeng semuanya tiba. Mereka tidak peduli apa yang sedang terjadi. Selama Lu Minghan adalah musuh Long Chen, mereka akan bertarung sampai mati melawannya. Semut, kalian semua bisa mati. Raung Lu Minghan, tubuhnya mulai bersinar. Jiwa mangsa Yellow Springs. Sama seperti Lu Minghan akan melakukan serangan balik, pisau spiritual besar menebas. Lu Minghan merasa seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya telah menusuk jiwanya. Ledakan. Serangan Gu Yang dan yang lainnya mendarat di tubuh Lu Minghan. Tetapi mereka terkejut menemukan bahwa serangan mereka tidak dapat memecah cahaya pertahanan di sekitar tubuhnya. Tepat pada saat ini, pedang berwarna darah dengan kejam menebas leher Lu Minghan. Darah menyembur ke udara bersama dengan kepala. Semua murid Xuan Tian Dao Sekte itu seperti patung kayu. Mereka bahkan tidak mengerti apa yang terjadi sebelum Long Chen memotong kepala raja. Setelah memotong kepala Lu Minghan, dia mengulurkan tangan, meluncurkan panah petir padanya, ingin membunuhnya sepenuhnya. Suan surga dan segel bumi. Li Changfeng akhirnya mengambil tindakan. Rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh langit dan bumi. Semua orang terikat oleh mereka, termasuk tubuh tanpa kepala Lu Minghan. Kepala Lu Minghan terbang kembali ke lehernya melalui beberapa cara yang tidak diketahui, dan dia langsung sembuh. Li Changfeng, lepaskan aku. Aku akan membunuh semua bocah terkutuk ini. Raung Lu Minghan. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 962. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 962 penindasan Lu Minghan baru saja menempelkan kepalanya sebelum dia mulai mengaum dengan marah. Niat membunuh melonjak keluar dari tubuhnya. Seorang raja besar telah terluka oleh sekelompok murid ekspansi laut, dan bahkan kepalanya terputus. Itu adalah penghinaan yang tak tertahankan. Lu Minghan, tenang, teriak Li Changfeng. Diam, bagaimana aku bisa tenang? Saya akan membunuh bajingan itu Long Chen. Hancurkan. Lu Minghan meraung marah. Energi agung tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Apakah kamu sudah gila? Anda ingin melenyapkan seluruh sekte Xuan Tian Dao? Teriak Li Changfeng. Lu Minghan menggunakan energi intinya. Energi inti seorang raja akan menghancurkan sekte Xuan Tian Dao. Tutup mulutmu. Lepaskan saya dari rantai gangguan ini sekarang, atau saya akan melakukan apapun yang saya mau. Raung Lu Minghan. Lu Minghan dan Li Changfeng sama-sama dari sekte kepala, tetapi mereka berasal dari dua departemen yang berbeda. Li Changfeng adalah bagian dari Aula Penatua, sementara Lu Minghan adalah bagian dari Aula Penegakan Hukum. Ketika datang ke judul resmi, posisi Li Changfeng adalah tingkat yang lebih tinggi daripada posisi Lu Minghan. Tetapi karena Lu Minghan berasal dari Aula Penegakan Hukum, posisinya agak istimewa. Tetua Aula Penegakan Hukum semua memiliki kekuatan untuk menghukum para murid dan tetua. Budaya yang tidak tertahankan telah mulai muncul di sana, dan cara mereka berbicara kepada orang lain menjijikkan. Tetapi karena kekuatan khusus mereka, para tetua lainnya harus menanggungnya, yang hanya memicu nyala api kesombongan mereka. Meskipun misi ini dipimpin oleh Li Changfeng, Lu Minghan tidak menghormatinya. Dalam kemarahannya, dia tidak peduli lagi. Furi membawa lebih banyak amarah. Li Changfeng akhirnya berhenti menahan diri. Dia awalnya tidak suka orang-orang dari Aula Penegakan Hukum, terutama tidak ketika mereka bertindak seperti ini. Jadilah ditekan. Ekspresi Li Changfeng gelap ketika ia membentuk segel tangan baru. Rantai yang mengikat Long Chen dan yang lainnya membebaskan dan mengikat Lu Minghan. Rantai demi rantai dengan cepat berputar di sekitar Lu Minghan. Dia terikat erat ke bola. Li Changfeng, kamu berani menindasku? Saya terikat oleh rantai ini. Ia menemukan kekuatannya ditekan, dan ia tidak dapat melepaskan tekniknya. Raungan kemarahannya terputus tiba-tiba saat rantai mulai bergerak lebih cepat. Bahkan kepalanya diikat, sampai akhirnya dia menjadi rantai kepompong. Li Changfeng pucat. Lu Minghan benar-benar tidak masuk akal. Dengan lambaian tangannya, bola rantai yang adalah Lu Minghan menghilang. Long Chen, ikut aku. Long Chen dan yang lainnya bahkan tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi ketika Li Changfeng mengulurkan tangan. Tidak membiarkan Long Chen melawan, mereka berdua menghilang. Long Chen terkejut. Meskipun mereka berdua adalah raja, Li Changfeng jauh lebih kuat dari Lu Minghan. Dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawannya. Dia akhirnya mengerti seberapa jauh dia dari seorang raja. Keduanya muncul di gunung yang berjarak puluhan ribu mil dari Xuan Tian Dao Sek.
Dia tidak tahu teknik apa yang Li Changfeng gunakan untuk membawanya ke sini. Perjalanan ke Tanah Timur ini ditangani dengan buruk, desah Li Changfeng. Senior, Long Chen tidak tahu harus berkata apa. Li Changfeng melambaikan tangannya, berkata, masalah ini bukan salahmu. Tentu saja, itu tidak bisa disalahkan pada saya juga. Aku harus kembali dan melaporkan misi ini sekarang. Namun, sebelum saya pergi, izinkan saya memperingatkan Anda, Long Chen. Menjadi terlalu keras kepala akan membuat Anda kehilangan lebih banyak. Apakah Anda ingin melihat saya sebagai penatua atau hanya senior yang tua? Itu tidak masalah. Bagaimanapun, Anda adalah salah satu murid Dao Sek saya. Saya tidak ingin melihat kemarahan Anda memicu bencana. Meskipun Anda memiliki orang-orang yang datang untuk mendukung Anda saat ini, keberuntungan tidak dapat diandalkan. Anda tidak harus selalu bergantung pada hal yang sesaat. Petik 2. Li Changfeng memberinya nasihat sepenuh hati. Dia merasa kasihan padanya, tetapi emosinya juga membuatnya sakit kepala. Long Chen tersenyum pahit. Dia tahu Li Changfeng bersikap baik, tetapi apa cara lain di sana? Apakah dia rendah hati atau sangat sombong? Dia sepertinya akan mengalami kehidupan yang penuh dengan frustrasi. Karena hasilnya sama saja, mengapa tidak melakukan sesukanya? Mengapa selalu menyerah dan berkompromi? Satu hal jika menyerah akan membuatnya aman. Lalu dia akan menyerah. Bagaimanapun, dia memiliki orang-orang yang dia sayangi. Tetapi menghasilkan tidak membuat segalanya lebih aman, itu hanya memperburuk keadaan. Lebih banyak orang akan berpikir dia mudah diganggu, tidak ragu untuk menginjak-injaknya. Jadi mengapa menghasilkan? Saya akan ingat kata-kata bijak Mas Senior. Long Chen membungkuk sedikit. Long Chen sebenarnya bukan seseorang yang tidak tahu cara membalas kebaikan. Dia tahu persis siapa yang baik padanya. Adapun rahasiamu, aku tidak tertarik pada mereka, dan Dao Sekte tidak tertarik pada mereka. Tetapi Anda harus ingat, ketika 5 jari memanjang, mereka tidak semuanya bersatu. Dalam sekte dengan orang sebanyak sekte Daosu, sulit untuk menghindari beberapa orang yang memiliki pikiran jahat. Jadi berhati-hatilah di masa depan. Selalu mencoba untuk meninggalkan beberapa pemikiran untuk konsekuensi daripada hanya kehilangan pikiran Anda karena marah, kata Li Changfeng. Ya, Long Chen hanya bisa mengangguk. Setelah menyelesaikan bintang keempat dari 9 bintang hegemon body art, indranya hanya tumbuh lebih kuat. Dia sangat sensitif terhadap perasaan kebaikan atau kejahatan. Tidak ada yang bisa menipunya. Jadi sejak awal, Long Chen tahu bahwa Lu Minghan bukan orang yang baik. Satu-satunya hal di hatinya adalah keserakahan, jadi dia tidak sopan sama sekali. Masih ada setengah tahun sampai elit sekte cabang bisa berkumpul untuk pemilihan murid sekte kepala. Setelah Anda lulus, Anda akan dapat membudidayakan di sekte kepala. Dataran tengah adalah tempat sejati bagi para jenius surgawi untuk bercocok tanam. Sedangkan untuk Wastelen Timur, Anda akan memahami betapa tidak pentingnya itu di masa depan. Baiklah, orang benar-benar berbicara lebih banyak saat mereka bertambah tua. Saya harus kembali ke kepala sekte untuk melaporkan masalah ini. Jika ada sesuatu yang Anda tidak mengerti, Anda bisa bertanya kepada master sekte Anda. Petik 2. Sosok Li Changfeng tiba-tiba lenyap dari pandangan Long Chen. Long Chen bahkan tidak tahu ke arah mana dia pergi. Dataran tengah. Long Chen agak khawatir dan bersemangat. Dia sudah lama mendengar bahwa dataran tengah adalah tanah suci untuk penanaman. Orang-orang jenius menutupi tanah itu, dan betapapun berbakatnya Anda akan ditenggelamkan oleh banyak orang jenius lainnya. Dia juga tahu bahwa Skywood Divine Palace berada di Central Plains. Dengan kata lain, hanya dengan pergi ke dataran tengah dia bisa melihat Chu Yao lagi. Memikirkan Chu Yao, tentang interaksi mereka di Phoenix Cry, api menyala di hati Long Chen, serta beberapa kesedihan. Chu Yao adalah gadis yang damai yang tidak suka berkelahi. Dia mudah puas. Tetapi untuk melindungi Long Chen, untuk membuat dirinya lebih kuat, dia telah meninggalkan Wastelen Timur dan pergi ke Central Plains yang sangat jauh. Semua itu untuknya. Namun, Long Chen merasa gelisah. Asal-usulnya adalah sebuah misteri, yang telah membingungkannya sejak lama. Alih-alih merasa seperti semakin dekat dengan jawabannya, ketika basis kultivasinya tumbuh, yang dia rasakan hanyalah bahwa dunia ini tumbuh lebih luas bersamanya. Sebelum dia mencapai puncak jalur perang, dia tidak menyelidiki asal-usulnya. Itulah yang dikatakan pelayan tak dikenal itu sebelum menghilang. Saat itu, Long Chen berpikir bahwa pelayan itu seharusnya seorang ahli Xiantian. Tapi saat itu, dia tidak mengerti apa itu Dao Transformation. Tapi sekarang dia tahu, hanya Celestial yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya, dan mereka harus setidaknya mencapai peringkat keempat. Mengubah menjadi Dao membutuhkan bantuan roh darah. Pelayan telah mengubah dirinya menjadi ketiadaan dan memutuskan semua karma yang terkait dengannya, semua untuk melindungi Long Chen. Dia menggelengkan kepalanya, memaksakan pikiran-pikiran goyah itu.
Tidak peduli seberapa kuat musuh-musuhnya, tidak peduli betapa menakutkannya mereka, tidak perlu memiliki begitu banyak keraguan karena dia telah membuat pilihan. Lebih jauh, begitu dia pergi ke Central Plains, dia tidak akan sendirian. Chu Yao ada di sana, dan dia juga merasakan aura Yezikyu di jalur Immemorial. Dia yakin dia juga akan pergi ke Central Plains. Bahkan, mungkin dia sudah ada di sana. Selain itu, dia memikirkan seseorang yang suka tertawa dan pamer. Wajah orang itu masih agak tidak dewasa dan seperti bayi. Dia adalah Monian. Menurut kakeknya, Monian pasti akan menjadi sosok yang luar biasa sekarang karena dia seorang surgawi. Dia harus pergi ke tanah leluhur mereka di dataran tengah untuk menerima warisan. Saat itu, Monian mengatakan dia akan melambung dan mencapai puncak benua. Memikirkan itu, Long Chen merasakan kehangatan. Dia tidak hanya punya musuh, dia juga punya teman yang bisa dia andalkan. Hal yang Long Chen temukan aneh adalah bahwa seseorang yang dia harapkan tidak muncul. Di mana Leng Yuyan? Dia tidak muncul selama serangan mereka terhadap jalur korab, dan dia juga tidak muncul ketika jalur korab telah menyerang Sekte Dao Xuantian. Apakah dia sudah meninggalkan Eastern Wastland? Atau apakah dia di pengasingan? Setelah memikirkannya sebentar, Long Chen memutuskan untuk tidak repot dengannya. Bagaimanapun, targetnya adalah dia, bukan yang lain. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Hal lain yang ada di hatinya adalah Belwastelen Timur. Dia tidak tahu kemana perginya itu. Jika dia punya kesempatan, dia pasti akan mendapatkannya untuk berutang budi lagi padanya. Maka dia akan benar-benar tak terhentikan. Pikiran Long Chen kacau untuk sementara saat dia memikirkan banyak hal. Ada hal-hal yang mengasyikkan dan ada pula yang menegangkan. Central Plains akan menjadi lapangan bermainnya yang lebih besar. Long Chen tiba-tiba teringat pada 4 orang idiot yang telah mengalami kesusahan di jalur Immemorial. Mungkin dia akan bisa bertemu mereka di Central Plains. Brengsek, benar-benar ada terlalu banyak orang idiot. Bagaimana saya bisa bersikap rendah hati? Apakah saya seharusnya membiarkan mereka melangkahi saya? Petik 2. Long Chen meludah ke tanah. Cara terbaik untuk menangani para idiot ini adalah dengan menamparkan wajah mereka dengan kejam. Hanya sekali wajah mereka membengkak dengan ukuran yang sama seperti pantat mereka, mereka akan mengingat pelajaran mereka. Meskipun Li Changfeng telah menasihatinya dengan ramah, Long Chen memiliki pengalaman sendiri. Dia memutuskan untuk melanjutkan sesuai dengan gayanya sendiri. Dia kembali ke Xuantian Dao Sekte dan mengatakan kepada Ouyang Qiuyu bahwa Li Changfeng telah pergi. Ouyang Qiuyu saat ini marah. Li Changfeng sangat marah dengan tindakan Lu Minghan dan tidak bisa memaksa dirinya untuk melihat Ouyang Qiuyu lagi. Meskipun itu bukan kesalahannya, dia terlalu malu untuk melihatnya. Kakak perempuan, saya perlu mengajukan pertanyaan serius kepada Anda. Long Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 963. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 963 kerjasama, apa itu? Ouyang Qiuyu sedikit terkejut. Hanya bagaimana Anda mengirim 3 hantu tua itu? Tanya Long Chen. Long Chen tahu bahwa ketiga raja tidak pergi dengan baik setelah tidak mendapatkan apapun darinya. Dia ingin tahu apa yang telah diberikan Li Changfeng pada mereka agar mereka pergi. Masalahnya sudah berlalu, jadi jangan bawa lagi. Selama kamu aman, tidak apa-apa. Uang dibelanjakan dengan baik jika digunakan untuk mencegah bencana. Ouyang Qiuyu tidak bisa menatap Long Chen di mata. Aku tahu mereka akan memberikanmu pukulan ganas. Berapa banyak yang mereka ambil? Long Chen terdiam saat dia menatap Ouyang Qiuyu. Tentang semuanya, ekspresi Ouyang Qiuyu sangat tidak wajar. Semuanya, apa artinya? Segala sesuatu di gudang, semua batu roh Yuan digunakan untuk memperkuat formasi. Apa-apaan ini? Mata Long Chen hampir keluar dari kepalanya. Itu terlalu kejam. Long Chen, uang bisa diperoleh jika hilang. Apakah Anda tahu bencana apa yang Anda pancarkan kali ini? Mampu menghabiskan uang ini untuk membeli hidup Anda luar biasa, kata Ouyang Qiuyu. Menurutnya, selama uang ini dihabiskan untuk melindungi Long Chen, kehilangan banyak uang tidak masalah. Selain itu, bukan seolah-olah dia memiliki kendali atas masalah ini. Itu semua dinegosiasikan oleh Li Changfeng. Menurutnya, hasil ini sangat memuaskan. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku akan membuat Guoran benar-benar melumpuhkan murid-murid itu, kata Long Chen penuh kebencian. Untuk memperkaya Sekte Dao Xuantian, ia telah memberikan semua 2 rampasan pertempuran besar untuk Ouyang Qiuyu. Tetapi sebagai hasilnya, mereka semua diambil oleh ketiganya. Hati Long Chen hampir meneteskan darah. Meskipun dia tidak pelit, rampasan perangnya tidak bisa diberikan kepada siapapun, terutama musuh-musuhnya. Itulah yang membuatnya marah. Baiklah, jadi sakumu benar-benar kosong sekarang.
Tidak heran Anda tidak sibuk merekonstruksi gedung meskipun berubah menjadi keadaan ini. Long Chen terdiam. Kamu bocah busuk. Aku tidak punya uang, dan kamu menghancurkan istana. Apakah Anda mencoba membuat saya sangat miskin sehingga saya harus tinggal di luar? Amarah Ouyang Qiuyu. Bahkan tanda perwakilan dari Sekte Dao Xuantian telah dihancurkan, dan dia tidak punya uang untuk memperbaikinya. Jangan khawatir, aku hanya akan membangun kamu yang lain, yang lebih besar dan megah. Itu akan membuat Xuantian Dao Sekte 10 kali lebih menakjubkan dari sebelumnya. Long Chen tersenyum. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kata-kata ini. Dia memiliki segunung harta karun, dan ada beberapa senjata, pil obat, baju besi, dan buku-buku rahasia yang tidak berguna baginya. Dia berada di tengah-tengah mencari tahu bagaimana menangani hal-hal itu. Kata-kata besar, merekonstruksi Sekte Dao Su membutuhkan material dan manusia seharga samudera. Saya telah mengirimkan aplikasi untuk mendapatkan lebih banyak uang, tetapi saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk gelombang pertama uang tiba. Sekte Xuantian Dao mungkin akan menjadi tumpukan reruntuhan selama beberapa tahun, desa Ouyang Qiuyu. Setelah tinggal di Xuantian Dao Sekte begitu lama, tempat ini adalah rumahnya. Siapapun akan merasakan hal yang sama jika rumah mereka hancur. Kakak perempuan, darah rohmu telah ditebus, dan kamu awalnya peringkat 3 surgawi. Anda harus bisa menjadi raja segera, maka Anda dapat bergabung dengan Sekte Kepala. Kenapa tinggal di sini? Tanya Long Chen. Ouyang Qiuyu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti. Saya sudah di sini terlalu lama. Hatiku ada di sini. Selanjutnya, saya sudah terlalu tua sekarang. Saya tidak memiliki semangat muda, juga tidak memiliki keinginan untuk terus maju. Saya lebih suka tinggal di sini sampai saya mati. Petik 2. Apa? Kakak perempuan, Anda terlihat sangat muda dan cantik. Apakah Anda masih ingat bagaimana saya memperlakukan Anda seperti adik perempuan pada awalnya dan hampir menggoda Anda? Tertawa Long Chen. Apa? Kamu bahkan tertarik pada fosil tua seperti aku. Tertawa Ouyang Qiuyu. Kakak perempuan belum tua. Penggarap hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah seseorang sudah tua tergantung pada hatinya? Kata Long Chen. Kau ingin aku dan Wu Hen pergi bersamamu ke Sekte Kepala. Anda harus menyerah pada pemikiran itu. Kami tidak ingin khawatir tentang Anda lagi. Kami berdua mendiskusikannya, dan kami akan tinggal dengan damai di sini. Dengan kita berdua, kita akan ditemani. Seperti untuk pergi denganmu. Kami ingin hidup selama beberapa tahun lagi. Lepaskan kami. Ouyang Qiuyu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Ouyang Qiuyu memotongnya. Berkata, Long Chen, kami berdua mengerti kamu. Kami tahu Anda menginginkan yang terbaik untuk kami. Tetapi Anda memiliki kesalahan fatal, dan kami tidak ingin menjadi beban Anda. Kami akan sangat aman di sini, dan itu pada dasarnya membantu Anda. Setelah Anda mencapai puncak jalur perang, jika Anda masih ingat kami berdua, Anda bisa kembali. Maka kami akan mendapat keuntungan dari prestise Anda dan nikmati rasanya. Tapi bukan sekarang. Petik 2. Melihat ke mata Ouyang Qiuyu, Long Chen bisa mengerti bahwa keputusan Ouyang Qiuyu dan Sui Wuhen adalah yang paling cerdas. Tetapi dia juga tidak ingin berpisah dengan mereka. Namun, dia bisa menerima proposal ini. Ketika mereka berbicara, seseorang datang untuk melaporkan bahwa seseorang ingin berbicara dengan Long Chen. Saudara Wenlong, haha, sudah lama sekali. Di kamar pribadinya sendiri, Long Chen dengan ganas memeluk Zheng Wenlong, yang sudah lama tidak dilihatnya. Haha, Long Chen, Long Chen. Saya pikir Anda akan mulai mencurigai saya karena butuh waktu lama untuk sampai di sini. Sepertinya saya tidak khawatir apa-apa, tertawa Zheng Wenlong. Begitu Long Chen kembali ke Sekte Xuantian Dao, dia telah mengirim seseorang untuk memberitahu Zheng Wenlong bahwa dia memiliki beberapa urusan untuk dibahas. Tapi Zheng Wenlong hanya muncul sekarang. Orang terpercaya seharusnya tidak perlu diragukan, dan orang yang mencurigakan seharusnya tidak dipercaya. Karena saya telah memilih untuk mempercayai Anda, saya akan percaya Anda sampai akhir. Duduk, mari kita minum teh. Saya punya urusan besar untuk dibicarakan dengan Anda. Long Chen tersenyum. Keduanya duduk. Zheng Wenlong membuka mulutnya terlebih dahulu. Dengan penuh semangat berkata, Long Chen, apakah Anda ingin menebak di mana saya berada beberapa hari terakhir ini? Long Chen terkejut. Di mana kamu tadi? Mungkinkah Anda dipromosikan? Petik 2. Haha, ya, aku berada di Central Plains. Hanya dalam beberapa tahun. Dengan kerja keras saya telah berhasil mengalahkan para murid dari daerah lain dan menjadi asisten pemimpin serikat dalam Sekte Huayun. Meskipun ada total 8 asisten guild leader, aku yang termuda dalam sejarah. Petik 2. Zheng Wenlong penuh kegembiraan dan kebanggaan. Posisi ini harus sangat penting. Jadi kakak Wenlong berhasil mencapai Central Plains dulu. Di sini,
Biarkan saudaramu merayakan untukmu. Saya punya anggur di sini. Long Chen mengeluarkan botol. Tidak, murid-murid Huayun Sekte saya tidak diizinkan untuk minum anggur. Kita harus menjaga pikiran tetap jernih, kata Zheng Wenlong. Long Chen tidak memaksanya. Menggunakan teh sebagai anggur, mereka bersulang. Long Chen berkata, promosi Anda adalah berita bagus bagi saya. Kebetulan bisnis yang saya miliki untuk Anda besar. Petik 2. Zheng Wenlong tertawa. Hehe, aku tahu. Ketika saya kembali, seseorang memberitahu saya apa yang terjadi. Saya tahu segalanya. Dan saya harus mengatakan, Anda benar-benar kejam, Long Chen. Anda bahkan lebih kejam daripada terakhir kali di dunia rahasia Jiuli. Bicara, apa yang kamu butuhkan? Apakah Anda memerlukan bantuan saya untuk menyingkirkan beberapa senjata yang korup? Apakah Anda mencari untung jangka pendek, untung jangka panjang? Petik 2. Pertanyaan terakhirnya adalah seberapa cepat dia membutuhkan uang. Jika itu mendesak, dia bisa segera mulai menjualnya, menurunkan laba dengan imbalan kecepatan. Tetapi jika itu tidak mendesak, dia bisa menjualnya selama beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun. Aku tidak punya waktu untuk peduli tentang hal-hal itu. Jika Anda tertarik, cukup beri saya kesepakatan lengkap, dan kemudian Anda dapat menjualnya secara perlahan untuk keuntungan pribadi, kata Long Chen. Dia melemparkan cincin ke Zheng Wenlong. Meskipun dia sudah lama dipersiapkan, ketika dia melihat barang-barang di dalam cincin spasial, dia masih terkejut. Ada ratusan item treasure di dalamnya, dan semuanya berada di atas rata-rata. Berbagai pil obat, buku-buku tebal rahasia, dan benda-benda spiritual dikemas di dalamnya. Hanya memperkirakan nilai mereka akan memakan waktu beberapa hari. Saudara Long Chen, Anda benar-benar bintang keberuntungan saya. Saya baru saja dipromosikan, dan Anda mengirimi saya bisnis yang sangat besar. Seru Zheng Wenlong, ini hanya sebagian saja. Saya ingin cukup uang untuk merekonstruksi Sekte Xuantian Dao, dan saya juga memiliki beberapa harta lainnya yang saya ingin Anda nilai dan beri saya perkiraan. Saya tidak siap untuk mengambil harta ini sekarang, tetapi saya perlu tahu apakah ada pasar untuk mereka. Juga, bantu saya tetap mencari beberapa harta langka dan aneh. Petik 2. Long Chen mengeluarkan 1 tetes Divine Mortal Molting Elixir, 1 tetes 10.000 roh darah, dan 1 batu roh yuan. Mata Zheng Wenlong hampir muncul. Ketiganya adalah harta yang tak ternilai. Masing-masing dari mereka cukup untuk menyebabkan gangguan besar. Terima kasih. Zheng Wenlong dengan penuh rasa terima kasih memandang Long Chen. Fakta bahwa dia telah mengeluarkan ketiga hal ini untuk dilihatnya berarti dia memiliki kepercayaan mutlak padanya. Jika berita tentang 3 hal ini menyebar, itu akan membawa pembunuh yang tak terhitung jumlahnya kepadanya. Tapi Long Chen tidak ragu untuk menunjukkan padanya. Ketiga ini adalah harta karun puncak yang tidak bisa dibeli orang, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki. Jadi saya tidak bisa memberi Anda nilai nyata untuk mereka. Tetapi karena Anda tidak terburu-buru, saya akan menyelidiki setelah saya kembali dan mencoba untuk mendapatkan perkiraan yang akurat. Saya juga akan pergi melalui berita lelang baru-baru ini dan melihat apakah ada sesuatu yang Anda minati. Selama Anda mengucapkan kata itu, saya akan menemukan orang untuk mendapatkannya untuk Anda. Adapun uang yang sangat Anda butuhkan, saya memiliki wewenang untuk meminjamkan Anda banyak batu roh. Bahkan jika Anda ingin memperluas Xuantian Dao Sekte sebanyak 10 kali, itu sudah cukup. Zheng Wenlong menepuk dadanya dengan percaya diri. Orang-orang selalu berkata bahwa orang kaya terdengar tegas. Sekarang, sikap mengesankan Zheng Wenlong menjadi lebih dan lebih menakjubkan. Mereka berdua telah bekerja sama untuk waktu yang lama, jadi mereka menemukan jawabannya hanya dalam beberapa kalimat. Zheng Wenlong pergi dengan penuh kegembiraan, dan Long Chen juga merasa berat mengangkat bahunya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 964. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 964 mengondensasi runes ilahi. Tak perlu dikatakan bahwa efisiensi Zheng Wenlong sangat mencengangkan. Pada hari kedua, dia mengiriminya 30 juta batu roh kelas tinggi. Itu setara dengan 3 miliar batu roh kelas menengah. Ini jelas menunjukkan tingkat posisi Zheng Wenlong. Batu roh kelas tinggi adalah hal-hal yang hanya bisa diserap oleh para ahli di atas Xiantian. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan batu roh yuan, mereka masih item langka di benua surga bela diri. Dengan uang ini, Ouyang Qiuyu akhirnya tersenyum dan kabut dari beberapa hari terakhir lenyap. Dia memuji Long Chen karena kemampuannya. 30 juta batu roh kelas tinggi ini segera mengubah Ouyang Qiuyu menjadi master sekte yang kaya dan mengesankan. Dia segera mengirim panggilan untuk orang-orang. Sekte yang telah berpartisipasi dalam pertempuran melawan jalur korup bergegas, sementara sekte yang lebih besar juga mengirim orang.
Merekonstruksi Sekte Dao Xuantian membutuhkan sejumlah besar tenaga kerja di samping sumber daya. Setelah mengirimnya 30 juta batu roh kelas tinggi, Zheng Wenlong kemudian mengiriminya banyak sekali materi. Ada cukup bahan untuk mengisi setengah Sekte Dao Xuantian. Long Chen harus bersujud mengagumi Zheng Wenlong. Dia tidak hanya mengirim sumber daya, tetapi dia juga mengirim pengrajin yang cakap. Mereka adalah pengrajin tingkat tertinggi di Wastelen Timur, jadi sekarang Ouyang Qiuyu tidak perlu khawatir tentang itu. Ouyang Qiuyu tidak tahan dengan sopan santun ketika dia melihat betapa kayanya Long Chen. Bagaimanapun, masalah telah disebabkan olehnya, dan Long Chen telah berjanji untuk merekonstruksi Sekte Daosu untuk 10 kali ukuran sebelumnya. Ouyang Qiuyu dan Sui Wuhen bekerja sepanjang malam merancang dan merencanakan konstruksi baru. Membahasnya dengan pengrajin, mereka dengan cepat menentukan rincian akhir. Keesokan harinya, mereka mulai bekerja. Tetapi ketika konstruksi sedang berlangsung, sebuah kejadian yang tidak terduga terjadi. Banyak ahli benar yang membuat jalan mereka. Dengan berakhirnya geng surga jarak jauh, jalan lurus Wastelen Timur benar-benar didominasi oleh Sekte Dao Xuantian. Karena mereka berada di tengah-tengah rekonstruksi, itu adalah waktu yang tepat untuk menyedot. Jutaan ahli benar bekerja gratis untuk mereka. Konstruksi menjadi lebih mudah berkat itu. Mereka memiliki uang, bahan, pengrajin, dan pekerja. Ouyang Qiuyu dan Sui Wuhen dengan penuh semangat menatap diagram konstruksi saat mereka terus-menerus mengarahkan orang. Sepertinya mereka telah kembali ke masa muda mereka dan secara pribadi membangun rumah baru untuk diri mereka sendiri. Tawa mereka tidak berhenti sama sekali selama ini. Melihat mereka berdua bekerja dengan penuh semangat, Long Chen tidak mengganggu mereka. Dia membawa Legiun Dragon Blood ke gunung terpencil, dan setelah menggali lubang, mereka mulai mengolah. Para prajurit Dragon Blood baru saja maju ke ekspansi laut. Setelah mengalami pertempuran besar berturut-turut, aura mereka telah stabil dengan kuat. Long Chen secara langsung menggunakan batu roh Yuan untuk membentuk formasi, dan dia mengeluarkan lem altar imemorial. Bel Wastelen Timur telah mengajarinya cara menggunakannya. Itu bukan senjata ofensif, tetapi harta yang tak ternilai yang digunakan untuk membantu kultivasi. Isinya berkah dari para ahli tertinggi dari zaman kuno. Api di dalam bisa mengeluarkan tau langit dan menyinari hati seseorang, memungkinkan mereka memasuki kondisi meditasi yang sempurna di mana mereka merasa lebih dekat ke surgawi. Ketika orang biasanya berkultivasi, pertama-tama mereka perlu mengusir pikiran acak dan memasuki kondisi meditasi. Begitu pikiran mereka kosong, mereka akan berusaha untuk terhubung ke tau surgawi. Ini sangat sulit, dan efeknya berbeda untuk setiap orang. Ekspansi laut adalah ranah di mana perbedaan dalam kecepatan kultivasi adalah yang terbesar. Dengan ranah ini, para kultivator harus sudah mulai menyentuh hukum langit dan bumi. Itu membuat ekspansi laut menjadi bidang dasar yang sangat penting. Itu tidak sesederhana hanya memperluas laut. Tapi dengan imemorial altar lamp, di bawah cahayanya, semua orang merasa hangat dan santai. Sepertinya mereka telah kembali ke kondisi janin di dalam rahim ibu mereka. Yuan spiritual mereka secara alami beredar. Bahkan tanpa teliti melakukan apapun, mereka merasakan lampu menuntun mereka ke keadaan ajaib yang tak terlukiskan. Long Chen terkejut melihat bahwa semua laut Qi perlahan-lahan melonjak. Mereka mengalami ekspansi kedua yang lambat. Bahkan tanpa pil, mereka dapat memperluas laut mereka untuk kedua kalinya. Tidak heran Bel Wastelen Timur mengatakan bahwa lampu altar imemorial luar biasa. Petik 2. Tapi Long Chen menemukan bahwa itu tidak berpengaruh padanya, juga Wilde. Dia hanya tidur, senyum polos di wajahnya. Wilde, bagaimana kalau kamu bermain? Ingat landmark, jadi jangan sampai tersesat, kata Long Chen setelah melihat betapa bosannya Wilde. Setelah begitu banyak pertempuran, Wilde menghabiskan semua jatahnya. Hal terbaik baginya adalah pergi keluar dan mendapatkan lebih banyak. Namun, meskipun Wilde berjanji tidak akan tersesat, Long Chen masih memberinya jimat khusus. Melalui jimat itu, Long Chen bisa merasakan lokasi umumnya. Meskipun itu tidak bisa memberinya lokasi tertentu, jarak penginderaannya sangat luar biasa. Akan mudah menemukan dia jika dia tersesat. Setelah menangani Wilde, Long Chen memutuskan untuk bertindak sebagai pelindung bagi semua orang saat mereka berkultivasi. Dia juga mulai mempelajari bagian rahasia dari Split the Heavens yang telah diajarkan Feng Xingli kepadanya. Meskipun dia bisa menggunakan bentuk ketiga dari Split the Heavens, sebenarnya, dia tidak merasa efeknya terlalu besar tanpa mengkondensasi rune ilahi. Kembali ketika dia menggunakannya melawan Lu Minghan, satu-satunya alasan Long Chen bisa melukainya adalah karena Lu Minghan ceroboh. Jika itu Feng Xingli menggunakan bentuk ketiga dari Split the Heavens saat itu, maka bahkan jika Lu Minghan benar-benar siap, dia mungkin akan mati. Prinsip-prinsip apa yang mendalam? Setiap rune berisi koneksi mendalam satu sama lain. Apakah manusia benar-benar mampu menghasilkan sesuatu seperti ini? Petik 2.
Long Chen menghela nafas. Dia baru saja mulai mempelajari 9 rune pertama, tetapi dia langsung tertarik pada prinsip-prinsip rumit di dalamnya. Masing-masing dari mereka mewakili hukum yang berbeda, makna yang berbeda. Adapun apa artinya, Feng Xingli secara langsung mengatakan kepadanya untuk tidak bertanya, karena dia juga tidak tahu. Bagaimanapun, Feng Xingli hanya mengolahnya sesuai dengan instruksi orang tua itu dari Heaven Splitting Battle Sect. Tetapi ketika Long Chen melihat rune ilahi ini, ia tampaknya memahami semacam prinsip. Rasanya seperti dia mengerti apa artinya, tetapi ketika dia dengan hati-hati memikirkannya, dia tidak bisa mengetahuinya. Klub mengalahkan harimau, harimau makan ayam, ayam memakan serangga, serangga makan klub. Masing-masing saling melengkapi, tetapi mereka juga saling membalas. Petik 2. Long Chen fokus, mengedarkan yuan spiritualnya melalui 9 titik akupuntur pertama Split the Heavens. Dalam setiap titik akupuntur, ia meninggalkan topan yuan spiritual. Di tengah-tengah setiap topan, ia meninggalkan seutas perasaan ilahi. Setiap helai berisi energi yang berbeda. Murid-murid sekte pemisahan surga merasa sangat sulit untuk melakukannya. Ini seperti menanam benih dalam 9 titik akupuntur, dengan yuan spiritual sebagai pupuk dan indera ilahi sebagai benih spiritual. Setiap biji mengandung bentuk embrionik dari rune ilahi. Itu adalah proses yang lambat, hampir seperti menginkubasi telur. Karena mengolah teknik budidaya Heaven Splitting Battle Sect, murid-murid mereka tidak memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Jadi mengendalikannya dengan cara ini sangat sulit. Tapi Long Chen menyelesaikan langkah pertama ini dalam sekejap. Yang perlu dia lakukan adalah membangkitkan rune ilahi dengan kekuatan spiritualnya. Tetapi proses ini rumit, karena itu bukan hanya satu rune ilahi pada suatu waktu, tetapi semua 9. Dia harus membagi kekuatan spiritualnya menjadi 9 bagian untuk memelihara mereka pada saat yang sama. Selain itu, ia harus membagi kekuatan spiritualnya secara merata sehingga mereka tumbuh pada kecepatan yang sama. Jika mereka menjadi tidak seimbang, mereka pada dasarnya akan hancur. Jika itu terjadi, ia harus menghapusnya dan memulai kembali. Karena kekuatan spiritualnya yang kuat, dia juga memiliki kendali besar terhadapnya. 9 bentuk embrio cepat terbentuk dalam titik akupunkturnya dan mulai tumbuh. Mereka menjadi semakin jelas. Ketika 9 rune ilahi sepenuhnya muncul, ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah serius. Dia dengan lembut melantunkan, untuk membelah surga alam semesta, energi jiwaku mengembun. Pisahkan rune surgawi-surgawi, muncul. Petik 2. Ini adalah mnemonik yang diajarkan Feng Xingli kepadanya. Ini adalah pertama kalinya dia mengucapkannya, dan dia merasa itu terdengar tidak masuk akal. Tapi setelah beberapa saat, dia bisa merasakan energi misterius di dunia. Energi ini tidak berbentuk dan tidak terlihat, tetapi dia bisa merasakannya. 9 rune ilahi dalam titik akupunkturnya menyala seolah-olah mereka menjadi hidup. Mereka mulai berputar perlahan. Setiap rune ilahi tampaknya memiliki kehidupan dan kehendak sendiri. Mereka terhubung dengan jiwanya. Jadi itu seperti 9 bayi yang baru lahir mulai menjadi aktif. Apakah ini berarti benar-benar ada berkah dewa di dunia ini? Jantung Long Chen berdebar kencang saat dia memeriksa pergerakan 9 rune. Energi ini bukan miliknya. Setelah melantunkan mnemonik, energi misterius itu telah membantunya mengaktifkan sepenuhnya semangat 9 rune. Ketika Feng Xingli menjelaskan aktivasi arwah rune, dia menjelaskannya dengan samar, hanya mengatakan bahwa dia akan mengerti kapan saatnya tiba. Sekarang dia akhirnya mengerti, hal semacam ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Setelah berhasil mengondensasi rune ilahi, kepercayaan diri Long Chen meningkat. Itu sangat mudah, dan dia baru saja akan mulai kondensasi 9 berikutnya ketika seorang murid tiba-tiba datang untuk melaporkan bahwa seseorang sedang mencarinya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 965. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 965 BBU, Xiaoqian. Meskipun dia mengenakan kerudung putih, sepasang mata yang indah itu bisa mencuri jiwa seseorang. Dengan sosok lentur yang sepertinya keluar dari sebuah lukisan, siapa lagi yang bisa melakukannya selain Yue Xiaoqian? Long Chen senang dan terkejut. Long Chen, ini adalah BBU. Yue Xiaoqian juga senang melihat Long Chen. Tapi pertama-tama dia dengan sopan memperkenalkan seorang wanita di sampingnya. Wanita ini tampaknya berusia akhir 20-an. Tinggi dan dengan roti tinggi, ia mengenakan jubah agung yang memberinya rahmat yang tak terlukiskan. Junior Long Chen menyapa BBU. Long Chen buru-buru membungkuk. Tampaknya ini adalah penatua keluarga Yue Xiaoqian, jadi dia harus berhati-hati. Kamu adalah Long Chen. Seperti yang diharapkan, Anda memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran putri suci keluargaku akan tergoda. BBU tertawa tanpa sedikit pun kesombongan, tampak sangat puas dengan Long Chen.
Bibi Yu, kamu, Yue Xiaoqian memerah. Jelas tidak mengharapkannya begitu langsung. Hehe, Bibi Yu melebih-lebihkan aku. Junior, saya tidak berani menerima pujian seperti itu. Dalam kegembiraan Long Chen, dia hampir menyebut dirinya saudara junior. Itu akan terlalu memalukan. Bibi Yu berkata, tidak perlu malu. Saya tidak akan ikut campur dalam urusan anak muda. Long Chen, Yue Xiaoqian memuji Anda ke langit di dalam klan. Aku hanya di sini untuk membantunya mencapai kesepakatan. Petik 2. Bibi Yu, jika kamu tidak berhenti, aku akan. Wajah Yue Xiaoqian terlalu tipis dibandingkan dengan Long Chen. Dia tidak tahan. Baiklah, baiklah. Kalau begitu mari kita langsung ke intinya. Bibi Yu berhenti menggoda Yue Xiaoqian. Dia melambaikan tangannya, dan Long Chen merasakan surga dan bumi berputar. Energi tak dikenal memisahkan mereka dari bagian dunia lainnya. Long Chen terkejut. Hanya tingkat ahli apa Bibi Yu ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Hanya energi apa ini? Itu bukan teleportasi. Mereka tampaknya berada dalam aliran ruang yang kacau, dan dia tidak dapat melihat apapun di luar. Hanya mereka bertiga di dalam ruang aneh ini. Long Chen, aku mewakili ras iblis asli dalam mengekspresikan terima kasih tulus kami. Bibi Yu membungkuk dalam ke arahnya. Long Chen buru-buru membungkuk, berkata, Bibi Yu, aku tidak bisa menerima hal seperti itu. Kamu bisa. Ras iblis asli kami berhutang terlalu banyak kepada Anda. Sejujurnya, ras iblis asli saat ini telah dipaksa ke ambang kematian. Jika tidak ada perubahan, kita mungkin benar-benar berakhir, desah Bibi Yu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Satu-satunya alasan saya melakukan apa yang saya lakukan adalah untuk diri saya sendiri. Kerja sama kami saling menguntungkan, jadi tidak ada utang yang harus dibayar. Petik 2. Bibi Yu sedikit tersenyum. Xiaoqian telah memberitahuku tentang masalahmu. Saya datang kali ini untuk melihat apakah Anda memerlukan bantuan apapun. Jika Anda memiliki masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, saya dapat membantu Anda. Petik 2. Hati Long Chen bergetar. Dia tahu dia bermaksud bahwa jika dia punya lawan yang tidak bisa dia tangani, dia bisa membantunya. Aku tidak punya apa-apa sekarang, tapi aku pasti akan di masa depan. Saya sangat yakin dengan kemampuan saya untuk menyebabkan masalah. Long Chen menepuk dadanya dengan percaya diri. Apakah kamu membawa daftarnya? Kami melakukannya, tapi ada banyak hal di sana, kata Yue Xiaoqian dengan canggung. Sumber daya The Skyscraping Wall terbatas, dan mereka kurang banyak. Meskipun daftar ini hanya berisi hal-hal yang sangat mereka butuhkan, ada ratusan di antaranya. Itu membuat Yue Xiaoqian merasa tidak nyaman. Long Chen memeriksa daftar itu dan melihat sebagian besar dari mereka adalah pil obat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ras setan asli tidak memiliki pil obat. Iya, itulah mengapa pil obat adalah hal yang sangat kita butuhkan. Banyak orang terjebak dalam kemacetan terlalu lama tanpa bisa menerobos. Ada juga beberapa yang berakhir dengan masalah sambil memajukan dan meninggalkan kekurangan pada yayasan mereka. Jika kekurangan itu tidak diperbaiki, itu akan sangat mempengaruhi kemajuan masa depan mereka, kata Yue Xiaoqian cemas. Hal ini sangat penting bagi ras iblis asli. Pil obat pada umumnya sangat penting bagi pembudidaya. Kalau tidak, pil Vali tidak akan memiliki posisi setinggi itu. Seluruh dunia kultivasi bergantung pada mereka. Long Chen, meskipun agak banyak, Yue Xiaoqian terisak. Hanya sekali dia kembali untuk mendapatkan daftar ini, dia belajar beberapa rahasia. Ras setan asli memiliki terlalu banyak orang, dan karena mereka tidak memiliki pil obat untuk membantu mereka, masalah kadang-kadang akan terjadi pada budidaya orang. Orang-orang itu akan disiksa oleh rasa sakit sepanjang hari, dan beberapa bahkan menjadi bingung dan perlu disegel. Dia tidak tahu tentang itu terakhir kali, tetapi ketika dia membawa kembali beberapa pil obat, seluruh ras setan asli telah merayakan. Baru pada saat itulah dia tahu betapa sakitnya ras iblis asli. Serahkan padaku. Pil obat bukan masalah bagi saya, kata Long Chen. Terima kasih. Yue Xiaoqian tidak bisa tidak terkejut dengan betapa percaya dirinya dia. Mendengar janjinya, dia lega. Saat ini, dia mengerti orang macam apa Long Chen itu. Dia tidak pernah menjanjikan apapun yang dia tidak yakin. Namun, jumlahnya terlalu besar. Saya perlu waktu, kata Long Chen. Tidak masalah, tidak masalah. Kita tunggu saja, kata Yue Xiaoqian buru-buru. Long Chen merenungkannya sejenak. Bagaimana dengan ini? Pertama mari kita menangani kasus-kasus mendesak. Saat ini, Suantian Dao Sekte telah berselisih dengan pil Vali, jadi membeli pil obat dari mereka akan sulit. Tapi saya punya saluran belakang. Petik 2. Ekspresi Yue Xiaoqian dan Bibi Yu sedikit berubah setelah mendengar bahwa Suantian Dao Sekte berselisih dengan pil Vali. Mereka berdua tahu pil obat disediakan oleh pil Vali. Saluran belakang apa? Tanya Yue Xiaoqian.
Aku akan pergi mengambil beberapa pil obat penyembuhan dari Sekte Huayun dan membeli beberapa lagi dari sekte lain. Pil-pil itu diperuntukkan bagi mereka yang memiliki masalah terburuk. Maka saya akan bekerja sama dengan Sekte Huayun. Saya akan memberi mereka formula pil dan meminta mereka memperbaiki sejumlah besar pil penyembuhan. Setelah semua orang Anda menjadi lebih baik, mereka kemudian dapat memurnikan pil lain untuk Anda, seperti yang untuk kultivasi. Dei Swastelen pada dasarnya didominasi oleh Sekte Dao Xuantian sekarang. Jalan korupsi sangat terluka, dan ras kuno tidak berani bergerak. Selama waktu ini, kamu bisa membangun markas rahasia. Di permukaan, Anda akan terlibat dalam beberapa bisnis kecil, tetapi pada kenyataannya, saya akan memiliki Xuantian Dao Sekte dan Huayun Sekte membuka kembali saluran untuk Anda. Dengan mereka berdua mendukung Anda, tidak ada yang berani memprovokasi Anda. Akan lebih baik jika bisnis Anda melibatkan hal-hal langka yang melibatkan sedikit orang lain. Semakin sedikit pelanggan Anda, semakin baik. Juga akan lebih baik jika bisnis Anda adalah jenis yang hanya muncul sendiri setiap beberapa tahun. Anda mengerti apa yang saya katakan, bukan? Kata Long Chen. Aku mengerti. Bibi Yu mengangguk. Sebelum datang, dia dan Yue Xiaoqian agak gugup, karena masalah ini melibatkan masa depan seluruh ras iblis asli. Tapi analisis cepat Long Chen ini dengan mudah menyelesaikan masalah yang telah menimpanya seperti gunung. Mereka berdua senang. Selain itu, Long Chen berbicara seolah mereka satu keluarga, membuat mereka merasa lebih dekat. Kita seharusnya tidak menunda hal-hal. Mari kita berpisah. Saya akan memberitahu Sekte Huayun, dan dalam perjalanan, saya akan menggunakan nama Master Sekte untuk mengumpulkan pil obat. Bibi Yu, Anda pergi dan menemukan kota yang cocok. Beli sebidang tanah dan buat benteng. Juga memiliki beberapa orang pintar ras Anda yang datang untuk mengelolanya. Jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda juga harus mengawasi sementara waktu hanya untuk aman, kata Long Chen. Bibi Yu terkejut dengan betapa Long Chen menangani semuanya. Dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Dengan kehadirannya, dia tidak lagi harus khawatir tentang apapun. Saya akan menemani Long Chen di sini. Bibi Yu, kamu bisa pergi dulu, kata Yue Xiaoqian. Tapi melihat senyum menggoda bibinya Yu, dia tersipu. Aku hanya berusaha mendukung Long Chen. Bahkan ketika Bibi Yu pergi, Yue Xiaoqian terus memerah. Long Chen menarik napas panjang dan membawanya ke gua gunung. Sudah waktunya untuk menghadapi apa yang harus dia hadapi. Ini pasti saudara perempuan junior Xiaoqian, kan? Long Chen selalu berbicara tentangmu. Ketika dia kembali ke gua, dia melihat bahwa Meng Qi dan Tang Wan Er sudah bangun dan menjaga pintu masuk untuk semua orang. Meng Qi adalah yang pertama berbicara. Aku Xiaoqian. Salam, kakak, kata Yue Xiaoqian dengan gugup. Dia buru-buru membungkuk ke arah mereka berdua. Adik yang baik, mari duduk dan bicara. Long Chen, tidak ada apa-apa di sini untukmu, jadi kau bisa nyala. Jangan menguping saudara kita. Tang Wan Er menatap Long Chen. Dipelototi oleh Tang Wan Er, hati Long Chen yang cemas langsung rileks. Dia merasa sangat berterima kasih kepada Meng Qi. Dia tahu bahwa Meng Qi sudah lama menjelaskan banyak hal kepada Tang Wan Er. Tang Wan Er secara alami adalah orang yang cemburu, tetapi selama dia tidak meledak pada awalnya, itu berarti segalanya berjalan sangat lancar. Memikirkan kapan mereka semua akhirnya bisa bersama, ekspresinya menjadi linglung. Seka air liurmu dan pergi. Kami para sister memiliki hal-hal penting untuk dibahas, kata Meng Qi. Dia mengerti Long Chen terlalu baik, dan dia mendorongnya. Long Chen sangat bersemangat. Beban yang selama ini menimpanya akhirnya terangkat, dan dia merasa penuh energi. Dia mengumpulkan semua pemimpin sekte pekerja dan memberi mereka daftar pil obat yang sangat dia butuhkan. Melihat Long Chen berbicara dengan mereka, para pemimpin sekte itu sangat bersemangat. Mereka semua memerintahkan para murid untuk kembali ke sekte mereka dan membawa semua simpanan pil obat itu. Antusiasme mereka pada tingkat yang mengejutkan Long Chen, dan efisiensi mereka membuatnya tak bisa berkata-kata. Pada hari berikutnya, pil yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya. Long Chen langsung memberi mereka 3 kali lipat uang yang akan dijual pil Valley. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan uangnya, Long Chen masih memberikannya kepada mereka. Dia tidak suka berutang budi. Setengah hari kemudian, Bibi Yu kembali ke sini. Dia juga sangat efisien. Kubu sudah didirikan dan hanya mengharuskannya untuk mengirim beberapa orang untuk menjalankannya. Ketika Long Chen memberinya tumpukan pil obat, dia sangat berterima kasih. Dia langsung pergi ke dunia skyscraping. Menyelamatkan bangsanya adalah hal yang paling mendesak. Setelah mengirim Bibi Yu, Long Chen sekali lagi mengadakan pertemuan dengan Zheng Wenlong. Ketika dia menyebutkan dia ingin bekerja sama dalam hal alkimia, Zheng Wenlong menjadi gembira. Keuntungan dari pil obat adalah yang terbesar di dunia ini. Long Chen memberi Zheng Wenlong lebih dari 10 formula pil obat sekaligus.
Itu semua adalah pil yang tidak ada di dunia luar. Pil Valley belum pernah menjualnya, dan efek obat mereka sangat luar biasa. Zheng Wenlong hampir pingsan karena sukacita. Terakhir kali dia bekerja sama dengan Long Chen seperti ini, dia telah mendapatkan jumlah yang lumayan. Bahkan sekarang, uang mengalir ke sakunya. Bersenjata dengan pil obat baru ini, Zheng Wenlong berjanji untuk menggunakannya dengan benar dan memberikan tamparan sengit ke wajah pil Valley.